Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kehancuran kota Great Scarlet Sky oleh bangsa asing yang memancing dikirimnya para kultivator dari akademi dan keluarga abadi ke sana. Kemudian bangsa asing menantang duel hidup mati 10 lawan 10. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pertarungan Great Elder melawan Immortal Wang mengejutkan dunia. Nama Huang bahkan lebih ditransmisikan ke setiap klan, menarik perhatian semua pihak yang berbeda, dengan tegas memperingatkan murid-murid mereka untuk tidak memprovokasi dia. Efek dari pertempuran ini jelas terlihat. Berbagai keluarga hebat semuanya mengatakan mereka tidak akan bertindak melawan Si Hao. Mereka semua melihat sikap seperti apa yang dimiliki Tetua Agung terhadap situasi ini, mengetahui bahwa dia tidak akan mentolerir provokasi apapun. Banyak anak muda menyeka keringat dingin mereka. Mereka merasa iri dan cemburu. Pakar nomor 1 lembaga Dewa Surgawi, salah satu ahli paling kuat dari 9 surga 10 bumi, Meng Tianzeng, menyatakan pendiriannya, melindungi muridnya. Siapa yang berani memprovokasi dia? Keluarga Wang pantas mendapatkannya, beginilah seharusnya. Mereka pikir mereka adalah penguasa 9 surga 10 bumi, sehingga mereka dapat dengan santai memutuskan hidup dan mati orang lain? Kali ini, Tetua Agung telah menjatuhkan mereka, itu benar-benar hal yang menggembirakan. Beberapa orang berkomentar. Banyak orang dari institusi Dewa Surgawi sangat bersemangat. Penjelajahan gua abadi bawah tanah berakhir, para ahli muda itu semua keluar, termasuk Raja Langit Matahari Ungu, Su Tuo Agung, Lan Xian, Qi Gu, dan lainnya. Ketika Wang Shi mendengar diskusi semua orang, ekspresinya sedikit berubah. Dia benar-benar ingin segera pergi. Relatif, Putri Yao Yu sangat senang melihat keluarga yang dia lawan menderita. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini, karena keduanya adalah musuh lama. Ayah Putri Yao Yu adalah Su Mingxuan. Kali ini, keluarga Su meminjamkan spanduk perang kuno abadi kepada Tetua Agung, yang jelas merupakan jenis aliansi, dapat dianggap maju dan mundur bersama. Great Elder menerobos ke tanah leluhur keluarga Wang dengan kekuatan kain pembungkus mayat, menampilkan kekuatan harta tertinggi keluarga Su, ini juga dapat dianggap membantu mereka bertindak melawan musuh lama mereka. Pri Wang Shi, kamu tidak perlu khawatir. Dengan betapa menakjubkannya leluhur tua Immortal Wang, yang dikenal sebagai inti abadi, dia seharusnya tidak dikalahkan kali ini. Seseorang menghibur Wang Shi. Beberapa orang dari Akademi Suci mengepung, menyatakan bahwa Jin Zhan akan keluar dari pengasingan, berjalan keluar dari Akademi Suci. Ketika saat itu tiba, dia mungkin akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Huang. Tepat pada saat ini, angin surgawi menyapu, Tetua Agung membawa Si Hao kembali. Tetua hebat! Banyak orang berteriak, berjalan untuk memberi penghormatan. Si Hao juga dikepung. Kelinci Giok Bulan, Chang Gongyan, Feng Wu, dan yang lainnya semuanya sangat bahagia. Kali ini, Si Hao jelas-jelas menghindari bahaya, tidak ada yang berani menyakitinya lagi. Si Hao tertawa. Keributan yang dimunculkan kali ini benar-benar agak besar. Dia merasakan rasa terima kasih kepada Tetua Agung dari lubuk hatinya. Karena semua orang sekarang ada di sini, haruskah kita mendiskusikan di mana kita harus membangun fondasi tanah abadi bersama 3 akademi? Seorang lelaki tua dari Akademi Suci berkata, ini bukan keputusan mendadak, sudah disebutkan sebelumnya. Akademi Abadi, Akademi Suci, institusi Dewa Surgawi akan bergabung bersama untuk memungkinkan murid-murid mereka berinteraksi, bertukar petunjuk, untuk memacu mereka menjadi lebih kuat. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka menemukan beberapa ritus Dao keluarga abadi yang sekarang telah digali. Sumber daya di dalamnya dapat digunakan untuk mengasuh murid 3 akademi. Sebelumnya, Tetua Agung tidak ada di sini, membawa jalan Si Hao. Sekarang dia kembali, sebagai tokoh penting, mereka jelas harus meminta pendapatnya. Itulah mengapa kali ini, beberapa tetua secara pribadi tiba. Terlepas dari ini, orang-orang ini juga ingin bertanya tentang detail tentang pertempuran Great Elder melawan Immortal Wang, setelah semua, ini terlalu mengejutkan. Banyak orang kaget dan penasaran. Tanah kuno semuanya sangat menantang surga, semuanya gua abadi sejati. Jika semuanya digali, dan kemudian dipindahkan ke satu area, itu akan menghasilkan tanah berharga yang tak terbayangkan. Seorang tetua berkata, niatmu adalah untuk memindahkan gua-gua itu dan menggabungkannya? Kesulitan ini terlalu besar, lagi pula, ini adalah gua abadi sejati, jadi akan ada semua jenis pola formasi yang menakutkan. Seseorang mengerutkan kening. Semua orang mendiskusikan hal-hal di antara mereka sendiri, mencoba memutuskan apa yang akan mereka lakukan, di mana tepatnya mereka akan mendirikan institusi. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi yang mengejutkan muncul antara langit dan bumi. Kekosongan meledak, sebuah kapal perang compang-camping bergegas keluar, membawa kabut berdarah dan energi jahat yang menakutkan. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke institusi Dewa Surgawi? Seorang tetua berteriak. Tetua Agung menggerakkan tangannya, tidak membiarkannya berteriak.
Ekspresinya sangat serius saat dia menatap kapal perang perunggu ini. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka melihat ke langit, mereka semua menatap kapal logam berlumuran darah. Apa yang terjadi? Mengapa kapal yang setengah rusak ini masuk ke tempat ini? Ada tetesan darah yang terus-menerus menetes dari permukaan ini. Itu datang dari perbatasan. Ekspresi Great Elder sangat serius. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang di sini segera merasakan gelombang dingin. Gaya kapal ini unik untuk daerah perbatasan. Selain itu, ada jejak spanduk perang yang jelas di permukaannya, diukir di kapal. Itu adalah spanduk perang darah besi, bendera yang berlumuran darah. Tidak ada klan yang diizinkan untuk menggunakan simbol ini ketika bergerak melalui 9 surga 10 bumi, hanya diizinkan untuk melakukannya di perbatasan. Setelah kapal perang perunggu bergegas keluar, tidak ada aktivitas lagi. Itu menjadi sangat sunyi, tanpa suara apapun. Tetua Agung bergegas ke udara, dengan cepat terbang. Para tetua lainnya juga buru-buru mengikuti. Bangun! Tetua Agung naik ke perahu, segera melihat seorang pria parubaya yang tidak sadarkan diri dengan hanya setengah tubuhnya yang tersisa, berlumuran darah. Tetua Agung membantunya mengisi kembali sedikit kekuatan ilahi, apalagi merangsang tubuhnya, perlahan membangunkannya. Hal-hal buruk, umpan yang tak tertembus telah runtuh, individu kuat dari sisi lain telah muncul. Pria parubaya itu berteriak. Meskipun dia sangat lemah, suaranya masih sangat keras, bergema melalui kubah langit. Apa? Pada saat ini, teriakan alarm yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kemudian, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, kedinginan mengalir di punggung mereka. Kata-kata ini terlalu mengejutkan, tempat ini segera meletus dengan kebisingan. Ini adalah informasi yang mengejutkan dunia. Pikiran semua orang menjadi dingin. Mereka masih belum menyelesaikan persiapan mereka, namun makhluk-makhluk dari pihak lain sudah akan membantai mereka. Banyak orang gemetar dalam hati. Mungkin, saat-saat yang paling menakutkan sekarang telah dimulai. Ini terlalu mendadak? Mengapa kekacauan terjadi begitu saja? Aku bahkan belum mempersiapkan diri untuk itu. Seorang anak muda berteriak. Ini terlalu cepat, bagaimana mereka bisa menerobos? Pas yang tak tertembus itu kokoh dan tidak putus, ditempa dari daging dan darah Dao abadi. Seharusnya tidak ada kemungkinan itu pecah? Seseorang berkata pelan, merasa ini sulit dipercaya bahkan sekarang. Bangun, jangan linglung lagi. Beritahu kami tentang semua detailnya. Tetua Agung menunjuk ke celah di antara alis pria parubaya itu, membantunya mengobati luka-lukanya melalui kekuatan magis. Luka pria parubaya itu terlalu serius, seperti kapal perang perunggu, kehilangan separuh tubuhnya. Terlepas dari apakah itu artefak sihir terbang atau tubuhnya, mereka berdua mengalami kerusakan serius. Selain itu, roh primordialnya juga pecah. Senior Meng, itu terlalu kejam, perbatasan telah berubah menjadi neraka. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mati, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melolong, orang yang begitu menyedihkan tidak tahan untuk menonton. Air mata mengalir dari mata pria parubaya itu. Dia benar-benar diliputi kesedihan. Saudara-saudaranya, orang-orang yang dicintainya, teman-temannya, banyak orang yang dia kenal langsung terbunuh, bahkan tidak bisa membalas sedikit pun. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, rambut halus banyak orang berdiri. Penyerang asing terlalu ganas, para ahli yang mengambil tindakan tidak terbayangkan, segera menghancurkan umpan yang tidak dapat ditembus. Kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari Great Scarlet Sky, Great Elder mengerutkan kening. Dia masih tidak kehilangan ketenangannya, terus mempertahankan ketenangannya. Benar, Great Scarlet Sky, tanah kuno yang dikenal kokoh dan tidak bisa dihancurkan, telah mengalami bencana yang belum pernah terlihat sebelumnya. Situasinya mengerikan, tempat itu menjadi dunia hantu. Tubuh pria parubaya itu berlumuran darah, dalam kesedihan dan kemarahan. Saat ini, seorang tetua dari Akademi Abadi menghasilkan pil ilahi ungu emas, menyuruhnya memakannya. Lingkungan pria parubaya itu bersinar, kekuatan ilahi melonjak. Kemudian, tulang-tulang di dalam tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara ha-ha, daging dan darah menggeliat. Bagian bawah tubuhnya mulai tumbuh pada tingkat yang terlihat. Jelas bahwa ini adalah pil ilahi, yang memungkinkannya pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Terima kasih banyak untuk senior. Pria parubaya itu mengucapkan terima kasih. Dengan kultivasinya, tidak mungkin dia menjadi lumpuh karena ini juga, setelah beberapa saat untuk istirahat, dia bisa meregenerasi anggota tubuhnya yang patah. Saat ini, dia hanya mengalami kelelahan dan kesedihan yang ekstrim. Bukankah Great Scarlet Sky ditempa dari tulang-tulang abadi? Jalan itu seharusnya tidak mungkin untuk dibuka, jadi bagaimana itu bisa rusak? Semua tetua mengerutkan kening, ekspresi mereka mendung. Jika ini ternyata benar, maka situasinya akan sangat buruk. Di mata mereka, jika makhluk dari pantai lain benar-benar membantai dengan cara mereka, mereka akan datang melalui perbatasan sunyi dari 3.000 provinsi, karena itu adalah tempat yang paling tidak stabil.
Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, tidak diketahui berapa banyak ahli paling kuat yang pergi ke sana untuk menjaga kota kuno itu. Jika Great Scarlet Sky telah menunjukkan perubahan, maka segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan. Ini berarti bahwa lorong-lorong lain kemungkinan juga tidak aman, karena mereka adalah lintasan kuno dengan level yang sama. Tetua Agung melepaskan desahan ringan. Bagaimana bisa seperti ini? Kedamaian dari begitu banyak generasi berakhir begitu saja. Darah dan api akan membakar bumi yang besar. Cepat dan minta tanduk naga leluhur, cepat tiup, perintahkan klan besar dari 9 surga di atas untuk datang dan menawarkan bantuan ke langit merah besar. Tetua Agung dengan cepat memberi perintah, karena situasinya mengerikan. Semua orang gemetar, jiwa mereka gemetar. Baru saja, mereka mendengarkan pria parubaya itu menceritakan peristiwa, dan sekarang, mereka benar-benar akan memasuki perang. Beritahu kami semua yang kamu tahu. Mengapa Great Scarlet Sky pecah? Tanda-tanda apa yang ada sebelumnya? Seorang lelaki tua dari Akademi Suci berkata dengan suara cekung. Saat itu, tidak ada kelainan di kota kuno itu. Itu diselimuti kabut abadi, kota itu harus tetap kokoh. Namun, di pagi hari, ketika untaian sinar matahari dari cahaya keemasan warna-warni tersebar ke bawah, kota itu tiba-tiba mengeluarkan suara ka-ka, dan kemudian pecah, pada akhirnya meledak berkeping-keping. Pria parubaya itu dengan hati-hati menggambarkan adegan mengerikan dari apa yang terjadi, membuat banyak orang merasa gugup, seolah-olah mereka sendiri ada di sana. Ketika kota kuno yang tidak dapat binasa yang dibangun dari daging dan darah orang-orang kuno runtuh, banyak orang melihat panci mengerikan yang mengoyak segalanya, bahkan kota yang terbuat dari tulang belulang abadi tidak cukup untuk menahan kekuatan ini. Ketika dia mendengar sampai di sini, ekspresi Shi Hao langsung berubah. Dia memikirkan sesuatu, dan kemudian melihat semut bertanduk surgawi di bahunya. Mungkinkah pot peleburan abadi? Semut kecil emas tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Belum lama ini, mereka sebelumnya telah melihat sebuah pot di depan Imperishable Peak, menderu melalui pegunungan dan sungai, menyerap esensi darah dari makhluk yang paling kuat, menakutkan hingga ekstrim. Itu adalah jejak yang tertinggal dari fase terakhir Immortal Ancient. Ada desas-desus bahwa pot ini ditempa dengan tepat untuk memurnikan keabadian sejati sampai mati, keganasannya mungkin tak tertandingi. Sementara itu awalnya milik keberadaan yang tak terbayangkan di pantai lain. Namun, satu-satunya hal yang menghibur adalah bahwa orang ini telah hidup terlalu lama, sudah meninggal. Untuk beberapa alasan, dalam pertempuran besar di era besar terakhir, pot peleburan abadi tidak muncul. Seseorang telah mengatakan bahwa pot dikubur bersama dengan orang itu. Hanya saja, Shi Hao dan semut tanduk surgawi tidak mempercayai ini. Sejak mereka pergi ke Imperishable Peak, mereka belajar beberapa kebenaran. Setelah era besar terakhir berakhir, He Wushuang sebelumnya membawa pot ini ke medan perang itu untuk mengumpulkan darah esensi. Sebuah trompet berat dan tertindas trompet terdengar, memotong pikiran Shi Hao. Suara trompet ini bergema melalui tempat ini seperti guntur yang teredam, bergema melalui surga yang tak terukur. Kemudian, itu melewati dinding alam, menyebar ke seluruh 9 surga 10 bumi. Ketika trompet ini berbunyi, itu berarti zaman kegelapan telah tiba. Jalan yang tak tertembus telah rusak, 90% dari mereka yang menjaganya telah mati dengan menyedihkan, surga itu mungkin terlalu sulit untuk ditolak, pria parubaya itu melanjutkan. Terlepas dari apakah mereka laki-laki, perempuan, tua, muda, apakah kultivasi mereka mendalam, semuanya berubah menjadi pasta berdarah di bawah cakar itu. Orang-orang yang tidak ada di kota juga mati, semua orang musnah. Ini adalah pukulan yang menghancurkan, kejam dan kejam. Lagi pula, itu sepertinya semacam upacara pengorbanan, menggunakan darah makhluk dari pihak kita untuk membuka jalan yang kokoh. Gigi pria parubaya itu terkatup, matanya bahkan menjadi merah. Itu karena orang yang dicintainya, teman-temannya, semuanya mati di dalam. Saat itu, dia sangat jauh. Ketika dia berlari dengan panik, angin kencang yang digerakkan oleh tangan besar itu menyapu tubuhnya dari kejauhan, benar-benar menghancurkan setengah kapal dan tubuhnya. Ketika semua orang mendengar sampai di sini, mereka semua merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang ini sangat kuat, hampir setengah langkah untuk menjadi makhluk tertinggi, namun dia masih hampir mati di sana tanpa kekuatan untuk melawan. Hanya angin astral yang menyapu dari kejauhan sudah menakutkan ini. Jika tangan besar musuh benar-benar hancur, siapa yang bisa menahan kekuatan seperti itu? Semua orang menjadi diam, sulit untuk berbicara. Mereka benar-benar khawatir. Menurut apa yang dikatakan pria parubaya itu, 9 surga 10 bumi kemungkinan besar akan segera selesai. Itu karena tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan seperti itu. Banyak dari mereka yang curiga bahwa kemungkinan besar ini adalah individu abadi yang mengambil tindakan, seseorang yang benar-benar hidup dari masa lalu hingga sekarang yang datang. Siapa di dunia ini yang bisa menghadapi orang seperti ini? Tidak ada makhluk seperti itu di dunia ini. Dia tidak mengejarmu?
Seorang tetua tingkat fosil hidup dari Akademi Abadi bertanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi tangan besar itu menarik diri, tidak benar-benar menyeberang. Mata pria paruh baya itu penuh dengan air mata panas. Ketika dia memikirkan orang yang dicintainya yang semuanya meninggal, dia benar-benar ingin menjadi gila. Justru karena dia tahu bahwa perbedaan antara dirinya dan tangan besar itu, serta pot peleburan abadi terlalu besar sehingga dia tidak membuang nyawanya, alih-alih segera bergegas untuk menyampaikan berita. Sayangnya, ada dinding alam antara 9 surga 10 bumi, platform formasi dihancurkan dan dihancurkan oleh tangan besar itu, jadi butuh waktu lama baginya untuk menembus dinding alam dan tiba. Apakah kalian semua takut? Apakah kamu merasa takut? Tetua Agung berbicara, melihat ke arah semua orang. Biarkan aku memberitahu kamu semua, jangan merasa takut, jangan takut. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka akan tetap dipaksa kembali oleh kita. Tetua Agung berteriak. Apakah kalian semua tahu, ketika mereka membantai jalan mereka ke dunia ini, mengapa mereka mundur? Itu karena ada kekuatan yang ada. Tetua Agung meraung. Era ini tidak perlu merasa putus asa, karena mereka masih akan dipaksa kembali lagi. Mereka tidak akan bisa menginjakan kaki di dunia ini. Dia membangkitkan kepercayaan semua orang, tidak bisa membiarkan mereka panik dan kehilangan kepercayaan. Trompet naga sejati berbunyi, bergema di tempat ini, mengguncang gunung dan sungai, membuat pikiran semua orang melonjak. Itu karena suara trompet menjadi bergema, berapi-api, membangkitkan semangat juang semua orang. Tidak ada yang perlu ditakuti, paling buruk, kita akan mati saja. Mungkinkah makhluk dari sisi lain tidak akan mati? Kami akan menukar nyawa dengan nyawa, darah dengan darah, melawan mereka sampai akhir. Banyak raungan besar terdengar, beberapa orang mengepalkan tinjunya, rambut kepala mereka beterbangan, sudut mata mereka akan pecah. Tetua Agung, tolong beritahu kami dengan lebih jelas, kekuatan macam apa yang dimiliki dunia kita yang mampu memaksa kembali makhluk-makhluk menakutkan dari pantai lain saat itu? Mereka sangat kuat dengan keberadaan abadi, sementara makhluk abadi sejati dari pihak ini telah terbunuh dalam pertempuran. Ada orang yang masih ragu, berbicara seperti ini, meminta Tetua Agung untuk berbicara tentang rahasia masa lalu. Tetua Agung memandang semua orang. Dia bangkit, lengan panjangnya berkibar-kibar. Dunia adalah keseimbangan, semua kekuatan datang dengan kondisi, apalagi orang-orang jahat dari sisi lain. Pada akhirnya, mereka akan dikalahkan. Adapun ahli seperti apa yang akan mengambil tindakan, kamu semua akan tahu kapan saatnya tiba. Kalian semua tidak perlu khawatir. Makhluk dari pihak lain akan dikalahkan pada akhirnya. Tetua Akademi Suci juga berteriak. Usia tergelap dalam sejarah. Garis ini muncul di benak Shihao. Ini adalah prediksi, serta jenis pengungkapan, mungkin sesuatu yang berbicara tentang keseluruhan situasi. Di masa depan, mungkin ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada yang dibayangkan semua orang, melebihi tragedi Immortal Ancient, tulang-tulang yang menumpuk seperti gunung, darah yang mencemari sungai. Adegan suram seperti apa yang akan ada? Suara siulan bisa terdengar dari atas. Sebuah kapal perang tulang putih yang sangat besar dengan cepat tiba, mendekati institusi Dewa Surgawi. Siapa? Tuan klan Gunung Tulang Putih telah memimpin semua ahli terhebat klan di sini, membuat penampilan untuk tanduk trompet naga leluhur. Seseorang memberi jawaban, suaranya sangat bergema. Klan yang sangat kuat datang. Gunung Tulang Putih adalah tanah rahasia yang sulit dimasuki orang luar. Tulang putih menutupi tempat itu, seseorang mengatakan bahwa makhluk di sana semuanya terbentuk dari roh tulang. Sebuah meteorit bergegas dari luar angkasa. Ekor panjang cahaya diseret di belakangnya, bintang jatuh yang memiliki kekuatan mengejutkan di langit, muncul di atas institusi Dewa Surgawi. Ini adalah kapal perang, hanya saja itu disempurnakan dari bintang. Ketika stabil, itu terlihat sederhana dan kuno, tubuh batu abu-abu kokoh dan kaku. Para ahli klan anggrek klan semuanya telah tiba. Sebuah klan besar telah tiba. Angin kencang bergemuruh. Sebuah kapal besar berwarna ungu bergerak, melewati dinding kerajaan. Ukurannya sangat besar, jauh lebih besar dari bintang saat melayang di kubah surgawi. Itu adalah orang-orang keluarga Su Pengadilan Kekaisaran Umur Panjang telah datang. Seseorang berkata dengan tangisan rendah. Ini adalah klan Putri Yao Yu. Tepi kapal itu penuh dengan para tetua yang berpakaian dengan warna yang sama, total beberapa ribu orang, setiap energi darah mereka meluap, kuat hingga ekstrim. Semua leluhur tua datang? Putri Yao Yu berteriak ketakutan. Kemudian, artefak magis penerbangan muncul satu demi satu, keluarga berumur panjang bergegas berturut-turut. Ini jelas merupakan kekuatan bertarung tingkat atas, pemandangan yang sangat mengejutkan. Dengan bencana besar di sini, semua klan memindahkan kekuatan mereka. Itu karena jika Great Scarlet Sky ditembus, klan mana yang bisa lolos dari bencana? Segera setelah itu, kapal perang memenuhi langit. Ada terlalu banyak klan kuat di 9 surga di atas. Ketika mereka mendengar suara trompet tanduk naga sejati, mereka semua terguncang,
menghentikan segalanya dan dengan cepat mengumpulkan semua ahli mereka, bergegas. Pergi, kami akan segera bergegas ke Great Scarlet Sky, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Suruh mereka yang datang setelah itu langsung menuju ke Great Scarlet Sky, kita akan berangkat lebih dulu. Tetua Agung berteriak. Waktu terlalu mendesak. Peristiwa tak terduga telah terjadi di Great Scarlet Sky, sekarang tidak ada yang tahu seperti apa. Mungkin, itu sudah sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Tetua hebat, aku juga ingin pergi, kata Shihao. Dia ingin pergi ke sana dan melihatnya. Apa yang bisa dilakukan bayi sepertimu di sana? Kamu tidak dapat mencapai apapun dalam jenis pertempuran ini. Tetap di belakang. Seorang tetua dari Akademi Abadi memarahi. Apa gunanya aku tinggal di belakang? Apakah aku akan punya waktu untuk berkembang? Dengan masa-masa tergelap dalam sejarah di sini, jam berapa yang tersisa untuk berkultivasi? Kata Shihao. Dia merasa sangat tidak berdaya. Pertempuran ini datang terlalu dini, tidak memberinya waktu untuk tumbuh dewasa. Saat ini, makhluk tertinggi muda lainnya semuanya sangat menyesal. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar bangkit, namun peristiwa besar semacam ini sudah terjadi. Kalian semua lebih baik dengan patuh kembali dan berkultivasi. Saat ini, masih belum giliran kamu. Perang besar mungkin berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika kita semua telah jatuh dalam pertempuran, atau para tetua meninggal dalam meditasi, tidak akan terlambat bagi kalian semua untuk keluar. Seorang tetua dari Akademi Suci meraung. Anak-anak muda semuanya tergerak, tetapi mereka juga dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya, membenci kenyataan bahwa mereka dilahirkan pada waktu yang salah, bahwa mereka masih belum mencapai puncak hidup mereka. Kami dikenal sebagai orang jenius yang sia-sia, tidak berdaya untuk membunuh musuh, tidak berguna. Seorang tertinggi muda melepaskan napas panjang. Waktunya terlalu mengerikan, mereka bahkan belum berdiri di puncak dunia ini. Untuk apa kalian semua terburu-buru? Waktunya akan tiba bagi kalian semua untuk mengambil tindakan. Tetua Agung berbicara. Dia melihat ke arah semua anak muda dan berkata, apakah kamu pikir kami orang tua mempercayakan semua harapan kami pada dirimu sendiri? Biarkan aku memberitahu kamu sekarang, ada orang jenius di setiap generasi. Banyak tokoh sejarah yang menakjubkan masih hidup, masih sehat. Kalian semua tidak perlu khawatir, kalian semua pergi ke pengasingan, tunggu sampai kalian bangun. Setelah mendengar kata-kata Great Elder, semua orang terguncang. Para jenius itu selalu maju ke depan, tidak pernah terpotong, makhluk tertinggi muda masa lalu sudah dewasa, jadi sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk berangkat. Jenis informasi ini cukup untuk mengejutkan banyak orang. Tunggu kami mengambil tindakan. Kalian semua harus berkultivasi dengan nyaman. Tepat pada saat ini, di beberapa kapal perang raksasa, beberapa makhluk muncul, mulai dari setengah baya hingga yang lebih tua, usia mereka sangat hebat. Saat ini, perhatikan kami mengambil tindakan, biarkan kami makhluk tertinggi tua menghadapi mereka. Kalian semua harus fokus untuk menerobos, tidak memikirkan hal lain. Orang-orang ini berteriak keras, suara-suara mengguncang langit dan bumi. Mata beberapa ahli muda berubah masam, dan kemudian air mata panas mengalir. Itu semua kebanggaan surga yang menghilang. Namun sekarang, mereka melangkah maju dengan berani, ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Sementara itu, perpisahan ini mungkin abadi, mereka mungkin terbunuh dalam pertempuran di Great Scarlet Sky. Kami ingin melihat dari kejauhan. Tepat pada saat ini, Lan Xian, Putri Yao Yu, dan yang lainnya angkat bicara. Ini adalah sekelompok wanita muda, semua jenius yang tiada taranya, tetapi sekarang, mata mereka berlinang air mata. Wanita akan selalu sedikit lebih lembut daripada pria. Mereka tahu bahwa begitu makhluk tertinggi muda masa lalu ini, sekarang para tetua, pergi, sebagian besar darah mereka akan mewarnai medan perang, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Tidak apa-apa juga, bahwa mereka, biarkan mereka melihat seperti apa makhluk asing itu, betapa kejamnya pertempuran besar itu. Mereka akan melihat bagaimana senior mereka bertarung, dan kemudian membalas dendam untuk kita di masa depan. Tepat pada saat ini, seorang tetua dari Akademi Abadi mengangguk setuju, tetapi dia membutuhkan persiapan yang lengkap, bahwa mereka dapat membuka formasi hebat untuk mengirim generasi muda kembali kapan saja. Berlayar. Tetua Agung meraung. Di bawah suara trompet tanduk naga sejati, kapal-kapal besar bergerak keluar satu demi satu. Kapal perang seperti awan, menutupi langit. Ada ribuan hingga puluhan ribu kapal besar, ukurannya mulai dari gunung hingga bintang, dengan berbagai ukuran, dekat dan banyak, menutupi seluruh kubah langit. Tidak ada matahari yang terlihat, seolah-olah malam yang gelap telah turun. Di bawah suara tanduk trompet naga sejati, semua kapal bergerak bersama melintasi langit, seolah-olah pasukan surgawi dan jenderal dikirim untuk berperang bersama, mengguncang matahari, bulan, sungai, dan gunung, seluruh dunia bergetar seperti hasil. Di kedalaman institusi Dewa Surgawi, ada platform batu raksasa yang memiliki simbol tak berujung terukir di atasnya, cahaya gemerlap dilepaskan darinya. Sebuah terowongan besar dibuka,
seolah-olah itu adalah lorong besar yang menuju ke alam semesta yang besar. Angin gila menyapu, langit dan bumi pecah. Banyak kapal perang meraung, bergegas menuju terowongan lebar itu bersama-sama, menuju Great Scarlet Sky. Untuk menuju ke Great Scarlet Sky, mereka harus menyeberangi dinding dunia. Institusi Dewa Surgawi memiliki altar jenis ini, yang mampu membuka jalur langit, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan mulus di antara 9 surga 10 bumi. Jika tidak, jika seseorang benar-benar ingin menuju ke Great Scarlet Sky dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tidak banyak orang yang bisa melakukannya di dunia ini. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya juga akan luar biasa. Membunuh. Hentikan makhluk jahat dari sisi lain. Seseorang berteriak, gelombang niat membunuh meningkat. Kemudian, sebuah kapal kuno bersinar, awan cahaya keluar, niat bertarung meluap. Membunuh. Hentikan kemajuan musuh, jaga gunung dan sungai kita, pertahankan wilayah kita, lindungi istri, anak, dan orang tua kita. Kapal perang bergegas satu demi satu, melepaskan cahaya yang menyilaukan, bergegas ke lorong. Shi Hao dan yang lainnya terdiam, diam-diam memperhatikan semuanya. Ada beberapa wanita muda yang matanya basah, juga naik kapal ini, ingin melihat senior mereka membunuh musuh mereka. Semua orang tahu bahwa jika mereka benar-benar bertemu dengan makhluk dari pantai lain, banyak orang akan mati. Mereka harus membayar harga yang sangat mengerikan. Shi Hao dan kapal lainnya sangat kokoh, kapalnya berwarna merah samar, berkedip-kedip dengan cahaya berwarna merah tua. Itu karena ada sedikit harta karun Scarlet Blood Immortal Gold yang tak tertandingi bercampur di dalamnya, yang dikenal sebagai bahan dao abadi. Ini adalah kapal berharga keluarga umur panjang, meskipun tidak sebesar itu, jauh dari sebanding dengan kapal luar angkasa atau kapal perang besar, itu kokoh dan tidak pecah, cukup untuk membawa beberapa ribu orang. Selain beberapa tetua yang kekuatannya sangat dalam, mereka semua jenius muda. Akhirnya, semua kapal perang bergerak melalui jalur spasial, memasuki dunia lain. Esensi spiritual yang padat segera melonjak, menelan semua kapal. Langit merah besar. Mereka telah tiba. Semua orang memasuki tanah kuno ini yang dikenal sebagai salah satu dari 9 surga. Ada banyak legenda yang terkait dengan tempat ini, penuh misteri dan kecemerlangan. Dunia kuno primordial sebelumnya telah dibagi menjadi banyak area, 9 surga 10 bumi semuanya merupakan bagian dari bekas tanah kuno. Kemudian, pertempuran fase terakhir immortal kuno memecahnya, beberapa alam kuno selamanya menghilang, hanya bagian dari 9 surga 10 bumi yang tersisa. Kata Tetua Agung. Kemudian, dia mengangkat suaranya, mengguncang semua kapal perang. Langit merah besar sebelumnya disebut surga perpisahan kebencian, jadi bahkan tanpa aku mengatakan terlalu banyak, kalian semua harus mengerti betapa banyak penyesalan abadi yang dibawa tempat ini. Semua orang terguncang. Ini memang terjadi, orang-orang dari zaman besar terakhir dibantai sampai darah mengalir seperti sungai, mayat menumpuk seperti gunung, dendam terlalu besar, sulit untuk menyelesaikan penyesalan masa lalu. Langit merah besar, juga disebut surga perpisahan benci, inilah yang tercatat dalam sejarah kuno. Itu karena keabadian sejati membawa kebencian. Kerangka mereka ditumpuk bersama, kebencian dan penyesalan terlalu sulit untuk dibubarkan. Orang-orang dari generasi selanjutnya menumpuk tulang mereka menjadi celah yang tak tertembus untuk melindungi dunia ini, memblokir celah dunia yang hebat itu. Seorang tetua dari Akademi Suci berkata, Great Scarlet Sky sangat luas. Ketika mereka memasuki tempat ini, semua orang melihat gunung dan sungai tak berujung berlalu. Kecepatan mereka terlalu cepat, langsung memasuki tanah kuno yang berbatasan. Orang-orang yang berangkat adalah klan yang paling kuat di dunia saat ini, orang-orang yang datang semua ahli, kapal perang secara alami menakjubkan, kecepatan tak terbayangkan cepat, bergerak seperti Fata Morgana. Perbatasannya sangat jauh, tetapi di bawah kecepatan kapal ilahi ini, mereka masih dengan cepat menutup jarak. Saat ini, semua orang gugup, karena mereka mendekati medan perang. Bersiap untuk bertempur. Semua kapal kuno, mulai formasi serangan hebat. Kapal-kapal kuno bersinar satu demi satu, kekuatan ilahi melonjak, semua jenis simbol yang mewakili simbol klan mereka yang paling kuat menyala, akan melakukan pertempuran besar yang menentukan. Perbatasan Great Scarlet Sky berada tepat di depan mereka. Ini adalah tanah kuno yang misterius. Bintang-bintang melayang di langit satu demi satu, sangat dekat, seolah-olah mereka berada tepat di atas kepala mereka. Energi kacau mengelilingi mereka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah akhir dunia, ujung dunia ini. Kemudian, mereka melihat beberapa bintang tepat di jalan mereka. Ada beberapa bintang yang jatuh ke bumi besar yang tak berujung. Banyak orang berteriak kaget, karena beberapa orang datang ke tempat semacam ini untuk pertama kalinya. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya dalam hidup mereka. Ada beberapa gunung raksasa di bawah, serta beberapa puncak besar yang menjulang ke awan. Permukaan pegunungan mereka masih memiliki beberapa bintang yang tidak terlalu besar tergantung dari mereka.
Itu sejauh di mana beberapa puncak kuno besar dikelilingi oleh energi kacau, matahari tergeletak berantakan di atas. Tempat ini seperti desas-desus keluarga abadi, memberi seseorang semacam perasaan yang tidak nyata. Ada semua jenis bintang, beberapa mengambang, beberapa langsung tumbuh di tanah. Sarang naga sejati. Seseorang melepaskan tangisan pelan. Ada sebuah monumen batu di depan sebuah gunung raksasa, di tempat itu sebuah lubang kuno. Karakter kuno, sarang naga sejati, diukir di atasnya, energi drakonik menyebar keluar. Sebelumnya ada naga sejati yang tinggal di sini, membangun sarangnya dari inti bintang, menghasilkan telur naga sejati melalui energi kacau, tapi sekarang, sudah lama ditinggalkan. Energi drakonik jarang sampai ke titik di mana itu bisa diabaikan. Seseorang menjelaskan. Kemudian, semua orang melihat mayat gagak emas raksasa yang masih bersinar, panas yang dilepaskan mengubah wilayah pegunungan menjadi lautan api dan magma, luas dan tak berujung, disertai dengan kekacauan utama. Ini tepatnya daerah perbatasan Great Scarlet Sky, semua jenis peninggalan kuno yang aneh ada di sini. Orang bisa melihat betapa megahnya tempat ini sebelumnya. Perbatasan ini adalah perbatasan sebuah dunia, bersebelahan dengan kekacauan utama. Tidak hanya ada sisa-sisa makhluk dari ciptaan dunia, ada semua jenis spesies yang sangat langka dan hal-hal lain. Di masa lalu, tempat ini juga bisa dianggap sebagai tanah suci kultivasi, tetapi masih dihancurkan, nilainya tidak lagi sebesar sebelumnya. Bersiaplah untuk perang. Tetua Agung meraung. Itu karena mereka sekarang benar-benar tiba di tempat tujuan. Tanah kuno di depan memiliki pegunungan, lembah raksasa, dan juga dataran, luas dan tak terbatas. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka membentuk perbatasan ini. Mereka baru saja mendekati tempat ini, namun mereka sudah bisa mencium bau darah yang menyengat. Ini terlalu mengejutkan. Ketika mereka menatap ke depan, mereka melihat reruntuhan kota satu demi satu, berubah menjadi puing-puing. Tembok dan sisa-sisa bangunan yang rusak ada di mana-mana, sedangkan untuk tanah, tidak ada mayat lengkap yang ditemukan sama sekali, semuanya hancur berkeping-keping, darah menjadi hitam, tulang-tulang berkeping-keping. Itu terlalu tragis, tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Seseorang harus memahami bahwa ada banyak orang biasa yang tinggal di sini, bahwa ini adalah tempat tinggal yang biasa. Perbatasan adalah tempat tinggal banyak makhluk, tempat ini terus berkembang hingga mencapai populasinya saat ini. Berapa banyak orang yang ada di sini? Setidaknya ada 10 juta, namun mereka semua mati dengan menyedihkan, tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Seseorang menghela nafas sedih. Saat kapal perang maju, semakin banyak reruntuhan kota yang terlihat. Itu terkoyak oleh cakar besar, semuanya jatuh dalam satu hari. Tentu saja, lebih banyak lagi kota yang dihancurkan oleh angin kencang, merenggut nyawa banyak ahli dan orang biasa. Sepanjang jalan, dari jumlah tempat tinggal, mereka menduga bahwa suku dan kota ini memiliki jumlah penduduk ratusan juta. Ini terlalu tragis. Tidak ada satu orang pun yang hidup. Satu-satunya alasan mereka mendengar lolongan adalah karena roh-roh yang tidak mau berteriak, masih belum berhamburan. Sosok ada di mana-mana, energi hantu meluap ke langit. Tempat ini seperti neraka di bumi. Di bagian paling depan, energi hitam melonjak, merobek langit, fluktuasi mengerikan dilepaskan. Lintasan Great Scarlet Sky yang tak tertembus ada di sana, reruntuhan kota yang terbuat dari tulang abadi terletak di depan. Semua energi jahat, berdarah, dan jahat menunjuk ke sana. Itu adalah sumber kehancuran. Makhluk asing justru datang dari lokasi itu, disinilah mereka melepaskan pembantaian mereka. Dataran, pegunungan, jurang, semua medan berguncang, karena ada raungan rendah yang terdengar dari daerah itu. Itu tidak terlalu keras, tapi itu mengguncang dunia, berharap untuk membuat seluruh dunia runtuh. Pelayan rendahan, apakah kalian semua sudah tiba? Dunia ini akan segera kembali ke pelukan keabadian. Suara yang terdengar dari arah itu sangat menakjubkan. Membunuh. Orang tua Akademi Suci meraung. Mata semua orang merah cerah. Mereka menyaksikan terlalu banyak kematian di sepanjang perjalanan mereka ke sini, banyak makhluk musnah. Sekarang, sudah waktunya untuk membalas dendam mereka. Kota yang dibuat dari tulang belulang orang-orang kuno dihancurkan, banyak nyawa dibantai. 100.000 li dari Great Scarlet Sky berubah menjadi reruntuhan, semua kehidupan dimusnahkan, tidak ada kehidupan untuk dibicarakan. Betapa kejamnya ini? Itulah sebabnya para kultivator yang bergegas ke sini semuanya benar-benar marah, gelombang darah melonjak di dalam dada mereka, ingin membalas dendam. Satu kata, membunuh, mengungkapkan apa yang semua orang rasakan di dalam. Saat ini, tidak diketahui berapa banyak kapal kuno yang bersinar pada saat yang sama, simbol raksasa muncul satu demi satu. Ini adalah simbol dari semua klan, misterius yang mendalam dari semua garis keturunan yang paling kuat. Mereka semua diaktifkan pada saat yang sama, menyerang reruntuhan bersama-sama, ingin melenyapkan musuh. Meskipun mereka tahu bahwa itu adalah makhluk asing,
bahwa mereka mungkin telah menginjakkan kaki ke wilayah yang tak terbayangkan, jauh di atas mereka. Saat ini, tidak ada yang mau menyerah begitu saja. Mereka akan bertarung sampai akhir. Api yang mengamuk melonjak, cahaya ilahi meluap, membunuh energi yang meluap ke langit. Simbol dari semua klan yang berbeda berkumpul bersama, menghasilkan reaksi yang menakutkan, membentuk tulisan suci yang tak tertandingi. Gelombang kekuatan ini sangat hebat, mengguncang pikiran semua orang. Sebelum ini, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa simbol dari 10.000 klan akan sekuat ini ketika mereka berkumpul bersama. Hanya Tetua Agung, Akademi Suci, Akademi Abadi, dan beberapa tokoh tingkat fosil hidup dari keluarga umur panjang yang memiliki ide, sebelumnya mendengarnya dan membuat kecurigaan mereka sendiri. Mereka telah membaca beberapa baris tentang ini dari buku-buku kuno, menemukan beberapa petunjuk. Sekarang, semuanya diverifikasi. Bagus, seharusnya seperti ini. Seorang tetua berteriak. Simbol semua klan bergemuruh, menghasilkan kekuatan tak tertandingi yang tak terbayangkan, menghancurkan reruntuhan, melonjak dengan ganas, seolah-olah mereka akan membangun dunia baru. Kekosongan meledak, kekacauan utama melonjak, kilat hitam terjalin beruntun. Perbatasan berkembang, secara bertahap menjadi lebih besar. Seolah-olah dunia ini sedang dibangun kembali, bahwa surga akan terbuka lagi. Ternyata simbol kita sebenarnya sekuat ini, misteri mendalam dari semua klan mampu beresonansi satu sama lain. Ketika mereka digabung seperti ini, kekuatan ilahi tidak ada bandingannya. Ada seseorang yang bersorak karena kejutan yang menyenangkan. Terlalu menakutkan, ini luar biasa. Menekan dan membunuh musuh asing. Beberapa orang meraung, bergerak dan bersemangat. Langit dan bumi bergetar, banyak bintang besar gemetar di sini. Sama seperti semua orang membawa harapan besar, penuh harapan, di bawah celah yang tak tertembus, sebuah suara kejam dan dingin terdengar dari terowongan hitam. Yang rendah akan menjadi rendah. Tidak peduli seberapa keras kamu semua mencoba, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, itu tidak dapat mengubah kenyataan. Terlalu lemah. Suara itu sangat dingin, tidak terlalu keras, jelas tidak terlalu memikirkan serangan ini. Untuk semua orang, ini adalah jenis penghinaan, benar-benar memandang rendah mereka. Di bawah mata semua orang yang ketakutan, sebuah tangan besar terulur dari jurang hitam di bawah reruntuhan. Itu hitam pekat seperti tinta, membawa beberapa timbangan. Itu menghadapi simbol-simbol yang dihancurkan. Ini hanya cakar tunggal, namun itu membuat lebih dari 10.000 simbol pecah, mengubahnya menjadi gunung dan laut, semuanya melonjak gila-gilaan seperti banjir. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan gabungan dari semua klan, semua kapal perang bersinar, mengaktifkan formasi pembunuhan mereka, namun mereka masih tidak dapat melukainya. Hal yang paling penting adalah serangan gabungan ini diledakkan oleh tangan besar itu. Kekuatan macam apa ini? Itu membuat jiwa semua orang sangat terguncang. Bagaimana mereka bisa bertarung sekarang? Bagaimana mereka bisa menghadapi musuh seperti ini? Tangan hitam besar itu meruntuhkan alam semesta, menyebarkan awan, merobek simbol semua klan, apalagi membuat beberapa bulan yang menggantung di kubah langit meledak, jatuh ke tanah satu demi satu. Pada saat ini, semua orang menjadi terpana, tidak dapat menerima kenyataan seperti ini. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pada saat itu, ekspresi banyak orang menjadi pucat, kurang warna. Semangat mereka, niat pertempuran yang baru saja mereka bangkitkan, benar-benar dihancurkan oleh cakar ini. Jenis keberadaan ini, bagaimana mereka seharusnya melawannya? Mereka bahkan tidak pada urutan yang sama besarnya. Meskipun banyak orang datang, para ahli dari semua klan hadir, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak dari mereka yang ada di sini. Mereka tidak bisa melawan musuh. Ini membuat ekspresi banyak orang menjadi pahit, terlebih lagi merasa putus asa. Mereka mengerahkan kekuatan besar, bergegas, namun pada akhirnya, mereka menemukan bahwa semuanya sia-sia. Saat menghadapi sisi lain, kekuatan mereka terlalu lemah, tidak mampu melawan mereka sama sekali. Tidak ada yang lebih besar dari pukulan mental dari ini, mengubah semua harapan menjadi debu. Suasananya terlalu menakutkan. Benar-benar mengecewakan, semakin buruk dengan setiap generasi. Kalian semua terlalu lemah, bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun, bahkan tidak sebanding dengan makhluk immortal ancient. Jenis suara ini terdengar dari reruntuhan. Itu tidak terlalu bergema, tidak terlalu bersemangat, hanya jenis ketenangan, dingin. Inilah tepatnya alasan mengapa semua orang merasa seolah-olah perbedaan di antara mereka terlalu besar, tidak mungkin untuk dikejar. Tidak ada yang membantah. Mereka semua merasa sangat sedih. Mereka membawa kebencian dan kebencian yang besar di dalam, namun mereka tidak berdaya untuk melawan, jauh dari lawan pihak lain. Orang-orang dari era besar terakhir, mereka yang disebut orang kuno seharusnya menjadi pendahulumu, kan? Mereka pikir mereka sangat kuat, tidak mau tunduk, ingin melawan kita sampai akhir. Namun, seperti apa hasil akhirnya? Mereka semua dimusnahkan. Yang disebut abadi sejati, yang disebut ahli yang tak tertandingi, bukankah pada akhirnya mereka semua berbaring di kaki kita, mayat mereka ada di mana-mana?
Ragu-ragu sampai dipaksa untuk berbuat lebih banyak lagi, bukan begitu? Sementara itu, kalian semua, sebagai keturunan mereka, darah mereka mengalir melalui kalian, tradisi benar-benar diwariskan. Kalian semua menolak untuk diyakinkan sampai kalian dihadapkan pada kenyataan yang suram, setelah mengetahui bahwa kita turun sekali lagi, kalian sebenarnya berani menantang kita. Apakah kalian semua tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati? Sisi lain tidak berbasa-basi sama sekali. Ini adalah jenis penghinaan, apalagi membawa jenis kebenaran. Itu mengguncang Great Scarlet Sky, menyebar melalui 4 lautan, membuat semua makhluk di dunia ini gemetar, pikiran mereka sangat bergetar. Terlebih lagi, ketika beberapa kata terakhir meraung, mencaci maki makhluk di dunia ini yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, tidak mengetahui perbedaan antara mati atau hidup, itu benar-benar semacam penghinaan, sikap melihat ke bawah dari di atas, menunjukkan penghinaan terhadap semua makhluk di dunia ini. Itu hanya satu musuh, namun itu akan menghancurkan keyakinan semua orang. Ini terlalu menakutkan, dia mengintimidasi mereka dengan kekuatannya sendiri, menggunakan fakta untuk memberitahu mereka bahwa makhluk dari sisi lain tidak dapat dihentikan, bahwa individu di dunia ini masih terlalu kurang. Bagaimana seharusnya mereka merespons? Bagaimana mereka bisa melawan? Tenangkan pikiranmu. Tepat pada saat ini, suara gemuruh meletus, berdering di telinga semua orang, membuat semua orang bangun, kembali ke kenyataan. Itu dirilis tepat oleh Tetua Agung, ekspresinya serius. Dia berdiri pada akhirnya, jubah daunnya yang luas berkibar, mengeluarkan suara huhu. Dia berteriak keras, apa yang membuat sedih? Kita baru saja mulai saling berhadapan, apa gunanya kehilangan hati? Jika kamu semua tahu siapa yang kamu hadapi sekarang, siapa yang kamu semua hadapi, kamu tidak akan merasa buruk. Dia adalah makhluk abadi, seorang ahli yang hidup dari era besar terakhir, seseorang yang berpartisipasi dalam pertempuran di era terakhir. Kata-kata Great Elder seperti ombak besar, menyapu dunia, membangunkan semua orang. Ini baru saja dimulai, namun makhluk abadi telah mengambil tindakan, mencoba untuk mengecilkan hati kita. Apa artinya ini? Itu berarti mereka kurang percaya diri, tidak memiliki banyak kepastian, itulah sebabnya mereka melakukan ini. Tetua Agung meraung. Akademi Suci, Akademi Abadi, dan beberapa tetua dari keluarga umur panjang semuanya keluar, setuju dengan apa yang dia katakan. Pada saat yang sama, ada orang lain yang angkat bicara. Tepat seperti yang kita duga sebelumnya, bagaimana mungkin dinding kerajaan semudah itu dirobohkan? Jika mereka benar-benar dapat dengan mudah menyapu alam kita, apakah makhluk abadi itu akan membuang nafas mereka untuk kita? Mereka akan lama mengambil tindakan, melepaskan pembantaian besar-besaran. Dengan tepat. Baru saja, ketika kami mengambil tindakan bersama, melepaskan simbol semua klan, kami mampu menghadapi seseorang dari era besar terakhir tanpa menderita kekalahan, pertukaran berakhir imbang. Beberapa tetua berbicara dengan keras. Semua orang pertama kali tercengang, dan kemudian mereka menyadari, seolah-olah mereka mengerti banyak hal. Makhluk rendahan, apakah kamu mencoba untuk meningkatkan moralmu sendiri? Ini agak lucu. Suara dingin terdengar dari jurang di bawah reruntuhan. Pada kenyataannya, kamu benar-benar kurang percaya diri. Kamu semua masih tidak akan datang, itulah sebabnya kamu mengirim seorang ahli yang tak tertandingi sejak awal untuk mengintimidasi kami. Kata Tetua Agung. Selain itu, kamu hanya bisa melewati jarak tertentu, masih ditolak dan ditekan oleh hukum alam dunia ini. Seiring berjalannya waktu, efek yang akan kamu derita akan menjadi lebih besar secara bertahap, itulah sebabnya meskipun kamu tidak mati, kamu tidak dapat benar-benar menyapu dunia kita. Tetua Agung berkata selangkah lebih maju. Apa lelucon? Jika ini yang kamu yakini, maka aku akan mulai dari kamu. Mati. Suara di jurang di bawah reruntuhan itu menjadi lebih dingin. Kemudian, tiba-tiba meletus dengan kekuatan, fluktuasi raksasa beriak keluar. Langit dan bumi bergetar, membuat semua kapal perang bergetar, hampir meledak. Tangan hitam besar itu terulur lagi, langsung meraih ke arah Tetua Agung, menutupi langit dan menyembunyikan matahari, sangat menakutkan. Semuanya, perhatikan baik-baik, apa yang disebut makhluk abadi, yang disebut tokoh terpenting dari era besar terakhir, tidak lebih dari ini. Tetua Agung meraung. Kemudian, dia tiba-tiba tidak menghindar, tidak lari, malah menghadapi musuh. Dia menggunakan dirinya sebagai contoh untuk meningkatkan moral mereka. Baru saja, siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa kekuatan jahat makhluk itu tidak dapat ditantang, bahkan klan yang bekerja sama tidak dapat melakukan apapun padanya. Seberapa menakutkan ini? Ini pasti bisa dianggap sebagai kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Semua orang tahu bahwa Tetua Agung sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan makhluk abadi, dia pasti masih kurang. Dia bukan lawan pihak lain, ini hanya membuang nyawanya. Tetua hebat, berhenti, teriak Shi Hao. Pikirannya diliputi kekhawatiran. Dia mengepalkan tinjunya, benar-benar ingin segera bergegas. Wajah semua orang dari institusi Dewa Surgawi segera memutih,
takut Tetua Agung akan jatuh di tempat. Itu akan menjadi kerugian besar yang tidak mampu mereka tanggung. Pada saat ini, tangan hitam besar terulur dari jurang di bawah reruntuhan. Itu seperti awan gelap, menutupi langit dan bumi, menghancurkan ke depan. Segala sesuatu di jalannya hancur. Kekosongan pecah, puncak gunung runtuh, retakan besar memanjang. Bintang-bintang yang berputar jatuh, bulan-bulan yang ditangguhkan meledak, sungai-sungai besar di bumi bahkan lebih lama mengering. Adegan itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Awalnya ada 18 bulan darah di langit, tetapi sekarang, hanya 2 yang tersisa, sisanya tidak disambar oleh tangan besar itu, melainkan disapu oleh gelombang kejut yang paling kuat. Ini adalah dunia yang menghancurkan, menjungkir balikan langit dan bumi, bintang-bintang runtuh. Tidak ada yang lebih mengerikan dari ini. Di bawah langit yang luas, semua hal dimusnahkan, semua kehidupan punah, energi kacau melonjak seperti laut, akan membersihkan dunia dari semua jejak masa lalu. Itu sangat menakutkan, membuat rongga mata semua orang terasa seperti terbelah. Tetua Agung seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, terlihat sangat tidak berarti di sana. Meskipun tubuhnya melepaskan cahaya yang gemerlap, hukum alam yang terjalin, keteraturan yang dibangun, dibandingkan dengan tangan besar itu, dia seperti kunang-kunang, sama sekali tidak penting. Orang rendahan akan selalu menyedihkan ini. Membunuhmu benar-benar tugas yang tidak berarti, sama seperti membersihkan debu di tubuh seseorang. Suara itu acuh tak acuh, tenang, tidak mementingkan apapun di dunia ini, memiliki tipe sikap, akulah satu-satunya yang berdaulat. Tangan besar bersinar, gelombang hitam meluap, langsung menutupi Tetua Agung. Kemudian, dengan cengkeraman ganas, itu benar-benar tertutup untuk membunuh Tetua Agung. Tetua hebat! Shi Hao berteriak, matanya bahkan menjadi merah, rambutnya berdiri tegak, merasakan sakit yang luar biasa. Apakah bakat luar biasa dari suatu generasi akan jatuh begitu saja? Wup! Tiba-tiba, suara-suara yang membelah surga terdengar, suara itu mengguncang langit. Great Scarlet Sky bahkan mulai bergetar, seluruh dunia ini tampaknya pecah. Tanduk trompet naga leluhur. Seseorang berkata dengan tenang. Itu adalah tanduk yang tampak sederhana dan biasa tanpa banyak kilau, terlihat seperti dipoles dari batu abu-abu. Tiba-tiba muncul di antara tangan hitam besar itu, mengeluarkan suara yang menggetarkan. Ujung tanduk itu sangat tajam, meskipun tidak disertai dengan cahaya emas yang berkedip-kedip, orang bisa tahu dari satu pandangan bahwa itu bisa mengobrak-abrik kosmos, menghancurkan aliran bintang. Saat tangan hitam besar itu menutup, pemiliknya mengeluarkan gerutuan ringan. Tanduk naga leluhur bersinar, dan kemudian menjadi berkilauan dan tembus pandang, gemerlap hingga ekstrim. Hukum alam yang menyala-nyala langsung melonjak, lebih menakutkan daripada senjata apapun, meledak melalui tangan hitam besar itu. Darah memercik, darah itu sebenarnya berwarna hitam, bukan merah, apalagi membawa aura kehancuran yang kuat. Serangga, tercela, kamu berani melukaiku? Makhluk ini meraung. Itu tiba-tiba mengalami serangan balik, membuatnya mengungkapkan kemarahan, suaranya membuat langit pecah. Tanduk naga sejati diperbesar ukurannya. Jubah panjang Great Elder berkibar, kepalanya berdiri tegak, mengoperasikan tanduk naga leluhur dengan kekuatan penuh, mendukungnya dengan semua perhatiannya, menawarkan pengorbanan darah. Area terkuat naga sejati, senjatanya yang paling kuat, bergemuruh saat ini. Itu dengan cepat berubah, naga besar terlihat samar-samar. Itu bergerak melalui kosmos, tanduk abadi bertumpu di kepalanya, cakar merobek aliran bintang, melemparkan dirinya sendiri ke tangan hitam besar itu. Ini sebenarnya item ini, harta tertinggi, senjata naga leluhur. Makhluk ini akhirnya tergerak, memperlihatkan ekspresi terkejut. Peng! Langit dan bumi terbelah, energi kekacauan utama meletus. Tanduk naga sejati dan tangan hitam besar bertabrakan, mengaduk badai surga yang meluap. Angin besar naik. Ini dihasilkan oleh energi yang berasal dari hukum alam. Angin menyapu keluar angkasa, beberapa bintang besar tidak dapat bertahan lagi, jatuh satu demi satu. Bahkan ada beberapa bintang yang meledak di udara, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Ini adalah jenis pemandangan yang luar biasa, gelombang kejutnya menjangkau keluar angkasa. Kekuatan terbesar dilepaskan, tidak banyak yang bisa menghentikannya. Naga sejati, kamu sudah jatuh dalam pertempuran saat itu, kekejaman apa yang bisa kamu tunjukkan sekarang? Mati! Keberadaan asing meraung, tangan besar berubah menjadi kepalan tangan, menabrak tanduk naga sejati. Tabrakan hebat yang mengguncang dunia pecah, kehancuran besar terjadi. Pada akhirnya, kabut abu-abu menyelimuti udara, raungan rendah menyebar. Semua orang terkejut, karena mereka melihat darah hitam itu berceceran sekali lagi, mengalir seperti hujan, mendarat di tanah, merusak semua makhluk hidup. Orang bisa melihat bahwa tinju itu berdarah, darah hitam berhamburan ke segala arah, memperlihatkan beberapa tulang jari. Kamu berani melukaiku, semut tercela, aku akan membunuhmu lebih dulu. Kata-kata keberadaan terpenting ini dingin. Tangan besar itu terulur melintasi langit,
menghindari tanduk naga leluhur, langsung meraih ke arah Tetua Agung. Dengan putaran tangannya, kubah langit runtuh, tidak ada lagi, satu-satunya yang tersisa adalah lubang hitam, serta jurang kosmos yang membelah. Ini terlalu menakutkan. Seberapa kuat level makhluk ini? Itu tidak mungkin bahkan untuk memperkirakan. Semua orang menggigil ketakutan, hanya bisa menonton dari jauh. Semua orang merasa seperti hati mereka dicengkeram. Mereka tidak ingin Tetua Agung mati. Baru saja, mereka melihatnya menggunakan tanduk naga sejati, mampu melawan keberadaan abadi. Mereka semua berteriak, berharap dia bisa menghentikan musuh. Sebuah gulungan lukisan terbuka, menerangi langit, melepaskan aura yang menakutkan. Seolah-olah Raja Abadi turun, membuka dunia besar yang tidak dapat binasa. Diagram 10 alam. Tetua Agung menggunakan harta tertinggi ini. Itu bergerak dengan angin, terbuka. Itu seperti baju perang, tetapi juga seperti perisai, menghalangi di depannya, melindungi Tetua Agung. Ketika tangan hitam besar itu hendak hancur, cahaya yang dilepaskan oleh diagram 10 alam seperti nyala api, membutakan hingga ekstrim, menghalanginya, memaksanya mundur. Dunia bergetar hebat, matahari dan bulan tenggelam. Au! Tanduk naga sejati turun lagi, berubah menjadi seberkas cahaya pelangi yang mengejutkan, menembus punggung tangan hitam besar itu, membuat darah berhamburan di kekosongan sekali lagi. Bagus! Salah satu tetua Akademi Suci meraung. Serangan luar biasa! Beberapa tetua dari Akademi Suci juga berteriak. Kemudian, semua klan lain mulai bersorak juga, suara-suara memenuhi awan, mengguncang langit merah besar. Semua orang membawa perasaan murung, merasa sangat sedih. Sekarang setelah mereka melihat apa yang disebut eksistensi abadi yang tinggi dan perkasa terluka, mereka secara alami semua menjadi bersemangat, kebencian yang mereka rasakan sedikit terobati. Tetua hebat, bunuh dia! Kekuatan ilahi Tetua Agung tidak ada bandingannya. Beberapa anak muda berteriak, masing-masing dari mereka berharap mereka bisa berubah menjadi Tetua Agung dan secara pribadi bertarung, membunuh musuh yang penuh kebencian itu. Cahaya warna-warni abadi berkembang. Diagram 10 alam melindungi Tetua Agung, membawanya kembali dengan cepat. Kemudian, dia berdiri di langit, menghadapi tangan besar di depannya, menghadapnya dari kejauhan. Pada saat yang sama, trompet tanduk naga sejati mengeluarkan suara wuwu, juga bergerak mundur, muncul di tangan Great Elder, siap menyerang kapan saja lagi. Serangga yang tidak penting, mengandalkan tanduk naga sejati untuk menyerangku, menggunakan diagram 10 alam sebagai pertahanan, itu hanya dapat melindungi hidupmu untuk sementara. Mengandalkan senjata nenek moyangmu, berapa lama itu akan membuatmu tetap hidup? Suara itu masih sangat tenang, tetapi menjadi jauh lebih dingin, melepaskan niat membunuh yang menusuk tulang. Pikiran semua orang tenggelam. Memang, jika mereka mengandalkan kekuatan sejati mereka, maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa dengan paksa menghadapi keabadian. Itu karena tidak ada makhluk abadi yang tersisa di dunia ini. Dalam hal alam kultivasi, mereka benar-benar turun level. Kamu terlihat tenang, seolah-olah kamu tidak keberatan, tetapi kamu benar-benar ingin segera membunuhku, kan? Sayang sekali, kamu tidak bisa melakukannya. Tetua Agung tidak merasa malu. Setelah menggunakan dua harta tertinggi, dia tidak terluka, dan dia bahkan bisa terus bertarung. Sebagai makhluk abadi, eksistensi yang kuat dari era besar terakhir, ketika menghadapi kita, jangan bilang aku bahkan tidak bisa menggunakan senjata level yang sama. Tetua Agung berkata perlahan. Jika bukan karena dunia ini memiliki masalah, menampilkan perubahan tak terduga, mencegah kami mengambil langkah terakhir, bagaimana kami bisa mentolerir kamu bertindak sembarangan? Jika aku diberi lingkungan yang memungkinkan pencapaian keabadian, aku hanya perlu 100 tahun, tidak, hanya 10 tahun, dan itu akan cukup bagi aku untuk membunuh kamu. Tetua Agung langsung meraung beberapa kata terakhir. Semua orang sangat terkejut ketika mereka mendengar ini. Seberapa kuat Tetua Agung saat ini? Dia sepenuhnya menunjukkan keberaniannya yang tak tertandingi. Bunuh aku? Makhluk itu tertawa, hanya auranya yang semakin dingin, seolah bisa meresap langsung ke jiwa seseorang. Benar, bunuh kamu. Beri aku dunia yang sempurna, lingkungan yang memungkinkan pencapaian keabadian. Aku hanya perlu 10 tahun. Pada saat itu, aku bisa menekan dan membunuhmu hanya dengan mengangkat tanganku. Mata Tetua Agung memiliki nyala api yang kuat di dalamnya, sejenis panas yang membara, terlebih lagi semacam penyesalan. Bukan karena bakatnya tidak cukup. Dia telah mencapai tahap akhir, hanya setengah langkah lagi sebelum melangkah ke alam umur panjang, tetapi lingkungan dunia ini sangat berubah, tidak memungkinkan seseorang untuk mencapai keabadian. Jika ini adalah kuno abadi, dia akan lama bangkit, menghadap ke langit. Kata-kata yang berani. Belum pernah ada orang yang bertindak lancang ini di hadapanku. Suara eksistensi abadi bergemuruh, berdering melalui tempat ini seperti guntur. Aku sudah menggunakan senjata Dao abadi untuk membuktikan bahwa tingkat kekuatan ini cukup untuk membunuhmu. Jika aku menginjakkan kaki ke Dao abadi, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Rambut Great Elder menari-nari dengan gila.
Ketika matanya terbuka dan tertutup, seolah-olah kilat merobek kegelapan, meletus dalam kehampaan. Pada saat ini, dia benar-benar mengamuk. Ini adalah jenis arogansi, jenis kepercayaan diri. Hanya karena dunia ini berubah, dia ditinggalkan dengan penyesalan, tidak dapat mencapai keabadian. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi ahli yang tak tertandingi yang mengejutkan dulu dan sekarang. Banyak orang tergerak. Akademi Abadi, keluarga umur panjang, dan beberapa tetua lainnya mengeluarkan raungan rendah. Lingkungan berubah, membuat mereka tidak berdaya, merasa pahit di dalam hati, terlebih lagi merasa kecewa dan frustrasi. Namun, sebagai ahli, keyakinan mereka tetap ada. Jika kamu tidak bisa mencapai umur panjang, tidak bisa menjadi keabadian sejati, maka kamu semua akan tetap seperti semut. Tidak ada gunanya tidak peduli apa yang kamu katakan. Pemilik tangan hitam besar itu berkata dengan dingin. Tidak ada cara untuk mencapai keabadian sekarang. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak mungkin di masa depan. Tetua Agung melepaskan desahan ringan. Kemudian, dia menghadap semua orang, memancarkan suara, meraung, apakah kalian semua melihat? Makhluk asing yang disebut makhluk tingkat terpenting tidak lebih dari ini, bahkan dengan kultivasiku sebagai makhluk setengah umur, aku bisa melukainya, membuatnya berdarah. Mungkin generasi ini mungkin tidak dapat mencapai keabadian, tetapi berbeda untuk kamu semua. Masih ada waktu. Ketika saatnya tiba, lingkungan berubah sekali lagi, kalian semua mungkin bisa menginjakkan kaki ke domain Dao Abadi, bisa membunuh mereka. Kami pasti akan bangkit dan membunuh musuh asing. Banyak orang berteriak. Apa lelucon? Bahkan jika ini adalah zaman kuno abadi, berapa banyak orang yang bisa mencapai keabadian? Bahkan jika lingkungan kembali. Tidak hanya tubuh aslinya tidak dapat menyeberang, itu mungkin juga dibatasi. Dunia kita menerapkan lapisan belenggu hukum alam padanya, tidak perlu khawatir. Seorang tetua dari Akademi Abadi berkata, semakin meningkatkan moral semua orang. Selain itu, dengan dua dunia yang sedikit terhubung, pasti akan ada perubahan yang akan terjadi, dunia ini perlahan-lahan akan memulihkan lingkungan untuk kenaikan abadi. Inilah yang tercatat dalam buku-buku kuno, hanya saja tidak banyak orang yang mengetahuinya. Menurut kecurigaan semua orang, makhluk dari sisi lain mungkin telah melakukan sesuatu di sisi dunia ini, tetapi pada akhirnya, itu akan ditembus. Jika kalian semua tidak mau menerima ini, aku bisa mengirim beberapa generasi muda yang belum melangkah ke domain abadi untuk bertarung melawan kalian semua, lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Pemilik tangan hitam besar itu berbicara seperti ini, membuat semua orang terkejut. Ini semakin membuktikan spekulasi aku. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagi kamu untuk tetap berada di sisi dunia ini, jadi kamu harus mundur. Kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Apa yang kamu katakan? Pemilik tangan hitam besar itu kedinginan. Aku hanya ingin membuat kalian semua mengerti bahwa bahkan jika itu di antara orang-orang pada usia yang sama, mereka yang belum mencapai umur panjang, mereka masih bisa dengan paksa menaklukkan kalian semua. Saat berbicara, tangan hitam besar itu kembali ke jurang, menghilang tanpa jejak. Ini memicu gelombang diskusi di antara semua orang, terutama keluarga umur panjang, Akademi Abadi, dan para ahli Akademi Suci. Mereka percaya selama ini bahwa kecurigaan Tetua Agung seharusnya benar. Tepat pada saat ini, jurang hitam itu meletus, melepaskan kabut hitam yang meluap dari surga, membentuk wilayah yang menakutkan. Kemudian, banyak tokoh bergegas keluar. Mereka melayang di langit yang terdistorsi di kejauhan, berdiri di kabut hitam, seolah-olah mereka adalah sekelompok dewa iblis besar yang paling kuat. Mereka telah datang, makhluk dari dunia lain telah berhasil masuk ke dunia kita. Seorang anak muda berteriak, "Bajingan, kita akan mempertaruhkan semuanya melawan mereka. Hapus semuanya." Beberapa orang yang sangat pantang menyerah tidak merasa takut, malah meraung marah. Kelompok orang ini terlalu kuat. Ketika mereka berdiri bersama, domain yang menakutkan dihasilkan, domain yang akan menghancurkan segalanya. Akademi Suci, Akademi Abadi, dan ahli keluarga umur panjang mengeluarkan cemoohan. Mereka melepaskan kekuatan ilahi, melawan domain ini, mencegah badai itu mendekat. Ini adalah sekelompok raja iblis sejati. Mereka terlalu kuat, orang-orang ini seperti menara besi di kabut hitam, berdiri tegak, benar-benar menakutkan. Bukankah kalian semua tidak mau? Ini adalah generasi selanjutnya dunia aku yang bisa melawan kalian semua. Kamu dapat melihat betapa besar perbedaan yang ada. Suara bermartabat terdengar dari jurang. Orang-orang itu berjalan, kabut hitam tidak menyebar, masih melilit mereka. Tubuh mereka yang sebenarnya tidak terlihat, hanya bayangan hitam yang terlihat. Itu membuat mereka merasa tercekik. Apakah kamu berani bertarung? Di sisi lain, ada makhluk di dalam bayang-bayang hitam yang berbicara, membawa kepercayaan diri, serta semacam kebanggaan dan sikap acuh tak acuh. Nenek moyangmu telah dikalahkan, keturunan yang mereka tinggalkan tampak semakin tidak sedap dipandang. Apakah ada di antara kalian yang berani menantang kami?
Ada makhluk yang memandang rendah mereka dari kabut hitam, tidak menempatkan mereka di mata mereka sama sekali. Di sisi 9 surga 10 bumi ini, semua orang mengerutkan kening, terutama keluarga besar yang berumur panjang yang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri tentang apakah mereka harus mengambil tindakan atau tidak. Haruskah mereka menantang pihak lain di sini? Mereka harus. Segera setelah itu, mereka mencapai kesepakatan dengan suara bulat, karena mereka benar-benar harus mengukur makhluk asing itu sedikit, lihat seberapa kuat mereka. Mereka harus mengirim orang untuk melawan mereka. Keturunan tahanan, leluhurmu sebelumnya merangkak di kaki kami, tetapi kalian semua akan bertarung sekarang? Kultivasi aku biasa saja, tetapi aku yakin itu cukup untuk menekan kalian semua. Siapa yang ingin menantangku? Tepat pada saat ini, makhluk besar dan tinggi berjalan dari jurang hitam, penampilannya seperti binatang buas, 4 kaki menopangnya di tanah, sangat besar dan berani. Namun, kabut hitam itu terlalu istimewa, pada akhirnya tetap menghalangi mereka untuk melihat dengan jelas tubuh aslinya. Mereka hanya tahu bahwa itu kuat seperti singa atau harimau. Karena kultivasimu biasa, maka tersesat, kirim seorang ahli untuk melawan kami. Seorang lelaki tua dengan temperamen keras dari Akademi Suci memarahi. Apakah kamu ingin klanmu dimusnahkan? Kehendak ilahi sosok hitam itu dalam dan dingin, marah dengan kata-kata ini. Kamu sendiri tidak cukup untuk melakukan hal seperti itu. Tetua Akademi Suci mencibir, apalagi mencaci maki, karena kamu ingin bertarung, maka keluarkan makhluk dengan berat yang cukup. Dengan begitu, kalian semua tidak akan punya alasan saat kalah. Tidak apa-apa juga, kita akan mengganti beberapa orang kalau begitu. Kalian semua benar-benar bisa bertarung di medan perang. Suara bermartabat terdengar dari bawah jurang hitam. Kemudian, kabut melonjak, sejumlah besar sosok muncul, masing-masing dari mereka dengan energi vital yang sangat menakutkan, sedikit lebih menakutkan daripada kelompok orang terakhir. Jika kita akan membandingkan, maka kita harus melakukan hal-hal dengan benar. Aku berkultivasi selama 1.000.000 tahun, siapa yang akan bertarung melawan aku? Sesosok berjalan keluar dari jurang hitam, suaranya memiliki kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Semua orang bisa merasakan bahwa makhluk ini sangat menakutkan. Tuan, biarkan aku bertarung. Seorang tetua berwajah kurus berjalan keluar, rambut abu-abu tersebar di bahunya, sosoknya di sisi yang lebih pendek. Dia berkata dengan hormat kepada tetua besar Akademi Suci. Banyak orang tidak tahu identitasnya. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kaget. Namun, klan besar melepaskan teriakan alarm satu demi satu, tampak sangat terkejut. Dia, sebenarnya masih hidup, orang itu dari dulu. Kekuatan energi darahnya diketahui mengejutkan 9 surga, seseorang yang dianggap sebagai yang pertama atau kedua di antara murid Akademi Suci 1.000.000 tahun yang lalu. Apa? Dia adalah Xiang Feng? Bukankah ada desas-desus bahwa dia menjadi gila, sudah meninggal dalam meditasi beberapa ratus ribu tahun yang lalu? Orang-orang dari berbagai keluarga kuno yang hebat semuanya berteriak ketakutan, menghasilkan keributan besar. Ini adalah generasi murid dari 1.000.000 tahun yang lalu, seseorang yang dikenal sebagai benih makhluk tertinggi dari masa lalu, salah satu ahli muda paling kuat dari Akademi Suci di generasi itu. Selain itu, dia adalah murid utama tetua Akademi Suci, statusnya luar biasa. Dia sebelumnya telah mengalahkan banyak orang di generasinya, hanya 1 atau 2 orang yang mampu bersaing dengannya di antara rekan-rekannya. Ini adalah makhluk tertinggi muda dari 1.000.000 tahun yang lalu, seseorang yang sebelumnya berada di peringkat 3 teratas dari generasinya. Xiang Feng berjalan keluar. Meskipun sosoknya agak pendek, energi darah yang dibawa seluruh tubuhnya terlalu kuat, seolah-olah hamparan bintang berwarna darah melilitnya, membenamkannya dalam kemegahan ilahi yang tak tertandingi. Kekuatan mengerikan berdesir keluar, menyebar ke segala arah. Dia adalah murid utama tetua Akademi Suci, pasti seseorang yang sangat kuat, memiliki kualifikasi yang cukup untuk mewakili generasi dunia kita 1.000.000 tahun yang lalu. Banyak orang mengangguk. Ini adalah pilihan yang sangat baik. Di sisi lain, di sebelah jurang hitam, makhluk itu berjalan, meninggalkan wilayah kabut hitam pekat. Itu bukan makhluk abadi, secara komparatif, kultivasinya masih belum cukup untuk menderita pembatasan dunia ini. Paling tidak, itu tidak akan terpengaruh oleh hukum dunia ini di depan jurang hitam, seolah-olah saat ini berada di sisi dunia mereka. Nama aku Xiang Feng. Datang. Xiang Feng berbicara, menggerakkan tubuhnya, menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk bertarung. Aku tidak tertarik pada siapa kamu, aku hanya datang untuk membunuh kamu. Makhluk di seberang berbicara. Penampilannya humanoid, tapi ada deretan mata vertikal di dahinya, total 9. Di sisi ini, semua orang terkejut dan khawatir. Apakah makhluk asing ini hanya arogan, atau sengaja mencoba mempermalukan mereka? Itu bertindak terlalu riang. Membunuh. Xiang Feng mengambil tindakan, menggunakan kekuatan terbesar. Energi darah melonjak seperti pelangi, mengalir keluar dari ubun-ubun kepalanya, meledak melalui kubah surgawi, kekuatan ilahi melonjak. Ketika 2 ahli hebat berdiri bersama,
Itu benar-benar mengguncang dunia. Ketika seseorang berkultivasi ke level mereka, mereka dapat dikatakan berdiri di puncak dunia, kekuatan destruktif yang mereka miliki tak terbayangkan, menakutkan tak tertandingi. Energi pedang melonjak dari waktu ke waktu, meretas bintang-bintang besar. Namun, setelah hanya 100 pertukaran, erangan teredam terdengar, sejumlah besar darah memercik. Xiang Feng mundur. Dia kehilangan lengan, dirobek paksa oleh makhluk lain, sederhana dan buas, kejam dan dingin. Tidak lebih dari ini. Makhluk itu berkata dengan lembut. Itu berjalan ke depan, terus berjuang. Ah, Xiang Feng meraung. Lengannya yang patah pulih kembali. Kemudian, dia mempertaruhkan semuanya, bertarung dengan nyawanya. Setelah 50 gerakan lagi, mata Xiang Feng kehilangan semangat, darah menetes dari 7 lubangnya, bahkan tidak dapat berbicara lagi. Ruang di antara alisnya benar-benar dihancurkan oleh satu cengkeraman dari pihak lain, roh primordialnya berubah menjadi abu. Xiang Feng, Tetua Agung Akademi Suci merasakan sakit yang luar biasa, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Semua orang terkejut. Ini hanyalah seseorang yang berada di peringkat 3 besar, sosok makhluk tertinggi sejuta tahun yang lalu. Namun, dia dibunuh oleh pihak lain begitu saja. Aku bahkan tidak menggunakan metode ilahiku sendiri, hanya menggunakan metode duniamu. Kata makhluk itu. Itu melemparkan mayat Xiang Feng kembali ke sisinya. Xiang Feng, sosok berpengaruh dari satu generasi, mati begitu saja? Semua orang menolak untuk percaya apa yang mereka lihat. Mereka telah lama sepakat bahwa tidak ada orang lain yang akan mengganggu jenis pertempuran yang menentukan ini, jika tidak, Tetua Agung Akademi Suci pasti akan mengambil tindakan. Ini adalah murid utamanya, kematian ini membuatnya merasakan kesedihan yang tiada tara. Yang lain juga merasa ini sulit dipercaya. Xiang Feng yang kuat mati begitu saja. Itu terlalu cepat, hasilnya terlalu menakutkan. Siapa kamu? Apa identitas kamu di sisi lain? Seseorang berteriak. Ini adalah seseorang dari Akademi Suci, mata mereka semua merah sekarang. Nama aku Di Tuo, hampir tidak menempati peringkat ke-19 di antara rekan-rekan aku sejuta tahun yang lalu. Makhluk ini berbalik. Setelah mengatakan ini, dia bahkan tidak berbalik, berjalan menuju sisi jurang. Pada saat ini, tempat ini sangat sunyi, semua orang terpana. Meskipun mereka merasa marah di dalam, mereka masih merasakan gelombang dingin. Seseorang yang berada di peringkat ke-19 membunuh seseorang yang berada di peringkat 3 besar di sisi dunia ini. Betapa menakutkannya hal ini. Tepat pada saat ini, makhluk lain dari jurang hitam berbicara. Aku berkultivasi selama 500.000 tahun. Siapa yang akan melawanku? Hampir pada saat yang sama, seseorang dari sisi 9 surga 10 bumi berteriak, berkata, aku berkultivasi selama 20 tahun. Siapa yang berani melawanku? Dua suara terdengar pada saat yang sama, bergema melalui perbatasan Great Scarlet Sky. Ketika makhluk itu berjalan dari jurang hitam, tanah sedikit bergetar, sosoknya menyusut. Itu dibungkus oleh kabut hitam, tetapi ada lapisan cahaya darah samar, membentuk cincin. Itu sangat menakutkan. Ini adalah cincin ilahi darah, bukti bahwa itu telah membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Sementara itu, di sisi 9 surga 10 bumi, banyak orang melihat ke arah tempat suara itu dilepaskan. Itu adalah kapal kuno emas abadi, semua anak muda di sana. Beberapa orang melihat ke arah Si Hao, tetapi orang yang mengeluarkan suara itu barusan bukanlah dia. Ada banyak makhluk seperti Dewa Iblis di sisi lain yang melihat ke atas, menatap tempat ini. Apa yang kalian semua lihat? Apakah mata kamu semua menjadi bengkok? Raja ini ada di sini. Sebuah suara terdengar seperti guntur, berasal dari bahu Si Hao dan bukan dari mulutnya. Semua orang akhirnya mengerti. Lagi pula ada orang lain. Banyak orang tidak punya pilihan selain membuka mata surgawi mereka, dengan hati-hati melihat ke arah itu. Itu karena makhluk yang membuka mulutnya dan berbicara terlalu kecil. Semut tanduk surgawi, inilah tepatnya yang meraung, ingin bertarung melawan para kultivator asing. Dia membawa kebencian terhadap makhluk dari pantai lain yang terukir di tulangnya. Ayahnya meninggal, ibu terbunuh, saudara laki-laki dan perempuan terlebih lagi dibunuh oleh He Wushuang sendirian. Itu bisa dikatakan sebagai surga yang dipenuhi kebencian darah. Sebelum jurang hitam, makhluk-makhluk itu masih dingin. Salah satu dari mereka memandang dengan dingin, berkata tanpa emosi, ras semut bertanduk surgawi masih belum sepenuhnya diberantas. Ras semut tanduk surgawi aku telah ada selama berabad-abad, bagaimana kita bisa punah? Tunggu saja sampai aku membantai jalanku di masa depan, cuci lehermu dengan benar untuk dipenggal. Semut kecil emas berteriak keras. Apakah tidak ada orang lain dari sisi ini, bahkan membiarkan serangga yang belum matang untuk keluar untuk bertarung? Seseorang berkata dengan dingin dari samping jurang hitam. Orang-orang ini semua tidak berperasaan, dengan sedikit kata, tetapi setiap kali mereka berbicara, mereka akan mengucapkan kata-kata yang membuat seseorang merasa sangat buruk.
Keberhasilan pertempuran berdarah ada di sana, sulit bagi mereka untuk membalas bahkan jika mereka mau. Omong kosong, raja ini sudah berkultivasi selama 20 tahun, setidaknya 18 atau 17, siapa yang berani melawanku? Semut tanduk surgawi berteriak dengan berisik. Semua orang menjadi terdiam. Bahkan jika usia kultivasinya didiskon, apakah keturunan 10 setan ini dapat diandalkan? Jangan membuat masalah. Seorang tetua berkata dengan tenang, tidak membiarkannya berbicara lebih jauh. Motif semut kecil mungkin bagus, ingin melawan dan mengalahkan musuh, tetapi masih belum matang, bahkan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Ini belum gilirannya untuk naik. Namun, aku hanya ingin bertarung. Semut kecil itu sangat keras kepala. Jika kamu ingin bertarung, saatnya kamu keluar akan datang, ini masih belum. Kamu telah melihat sendiri bahwa para ahli telah bangkit dari masa lalu sampai sekarang, generasi demi generasi datang. Ini pasti akan menjadi giliranmu pada akhirnya. Kata Tetua Agung. Di kapal perang, semua makhluk tertinggi muda terguncang. Mereka mengepalkan tangan, melihat ke arah wilayah hitam yang diselimuti kabut di dalam reruntuhan. Apakah ada yang berani melawanku? Makhluk dalam kegelapan itu berbicara sekali lagi. Dengan musuh lama yang terkenal keluar dari sisi lain, tidak mungkin mereka membiarkan semut kecil itu keluar sekarang. Bahkan jika dia menyebabkan gangguan sesaat, itu tetap tidak ada artinya. Aku akan melawannya. Pada saat ini, seorang tetua keluar dari Akademi Abadi, kulitnya kuning pucat, rambut putih keabu-abuan, tubuhnya layu. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Tidak ada cara untuk lari, dan mereka tidak bisa menghindari pertempuran ini. Sisi asing melangkah keluar, jika tidak ada seorang pun dari 9 surga 10 bumi yang melangkah keluar, maka itu akan menjadi pukulan yang lebih besar bagi kepercayaan diri mereka. Siapa orang ini? Banyak orang melihat ke arah itu. Dia tidak memiliki aura yang luar biasa, tampak agak biasa, seperti tetua dari dunia sekuler yang agak sakit-sakitan. Kulitnya kuning, tidak terlihat sangat sehat. Banyak orang menebak identitasnya, merasa dia pasti bukan orang biasa. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berani mewakili generasi orang ini dan bertarung. Chu Xianhe. Tidak mungkin tidak ada orang yang mengenalinya. Ada beberapa orang yang tergerak, mengenali identitas tetua berkulit kuning lilin ini, menyebut namanya. Chu Xianhe, siapa dia? Kenapa aku merasa nama ini cukup familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya? Seseorang berkata dengan tenang. Orang ini benar-benar luar biasa, tetapi reputasinya tampaknya tidak terlalu menonjol, banyak orang tidak dapat mengingat pencapaian seperti apa yang dia miliki. Chu Xianhe yang auranya diketahui melahap gunung dan sungai, memiliki kekuatan penguasa, menyapu massa, seseorang yang dikenal sebagai bagian dari pasangan yang tak tertandingi dengan individu lain. Aku ingat, sebelumnya ada seorang pria heroik yang seperti matahari di langit, hanya saja, itu sangat singkat, seperti komet yang terbang di langit, dengan cepat menghilang. Setelah pengingat ini, banyak orang mengingat latar belakang Chu Xianhe. Dia adalah pahlawan menakjubkan yang dibesarkan oleh Akademi Abadi, kecemerlangannya di era itu tidak ada habisnya. Hanya saja kemudian, beberapa hal terjadi yang menyebabkan perubahan langit yang mengejutkan. Pada kenyataannya, masalah ini melibatkan banyak hal, tidak hanya Chu Xianhe, tetapi juga beberapa raja muda lainnya. Tahun itu, Chu Xianhe dan beberapa lainnya, 8 orang memasuki area terlarang yang berbahaya di 9 surga di atas demi mendapatkan senjata yang ditinggalkan oleh Raja Abadi, serta untuk menjelajahi legenda tertentu. Orang-orang ini bisa dikatakan terlalu naif dan polos, seperti anak sapi yang tidak takut harimau. Hanya saja, sangat disayangkan, begitu mereka pergi, itu sama saja dengan berpisah melalui kematian. Pada akhirnya, hanya Chu Xianhe saja yang kembali dari 8 orang itu, yang lain tidak pernah muncul lagi, semuanya musnah. Selain itu, Chu Xianhe juga menjadi sakit-sakitan, tidak memiliki kualitas mendominasi sebelumnya, setelah itu, dia bahkan menghilang. Ada pula yang mengatakan bahwa pukulan mental yang dideritanya terlalu besar, membuatnya kehilangan semangat untuk memperebutkan supremasi. Ada juga yang mengatakan bahwa kematian rekan-rekannya membuatnya gila, sulit untuk dia terima. Orang harus memahami bahwa ketujuh orang itu tidak pernah kembali, semuanya adalah makhluk tertinggi muda yang paling menakjubkan dari generasi itu. Salah satu dari mereka bahkan berdiri berdampingan dengan Chu Xianhe, yang dikenal sebagai pasangan yang tiada taranya, apalagi rekan daonya. Justru tipe orang ini, seseorang yang nomor 1 500 tahun yang lalu, yang dipandang oleh orang lain memiliki keinginannya yang jatuh, Chu Xianhe yang telah lama dilupakan yang melangkah maju dengan berani. Xianhe, tubuhmu memiliki beberapa masalah, itu tidak pernah terpecahkan. Tetua Akademi Abadi khawatir. Aku bisa bertarung, kata Chu Xianhe. Namun, ketika tubuhnya bersinar, kekuatan ilahi beroperasi, warna merah gelap muncul di wajahnya yang kuning lilin, seutas darah langsung keluar dari sudut bibirnya. Pikiran semua orang langsung tenggelam. Dia bahkan tidak mengambil tindakan, namun luka-lukanya sudah muncul.
Bagaimana dia bisa bertarung dalam pertempuran yang hebat? Shanhe, jangan pergi, keadaanmu saat ini tidak baik, kamu masih belum pulih. Tetua Agung Akademi Abadi langsung menghentikannya. Cedera macam apa ini, bertahan selama 500.000 tahun? Bahkan para tetua kuat Immortal Academy tidak memiliki cara untuk mengobatinya? Ini sangat menakutkan. Tidak apa-apa, aku bisa bertarung. Meskipun penyakit ini telah menemani aku selama ini, itu adalah batu asah terbaik. Itu tidak akan mempengaruhi pertempuran ini. Chu Shanhe bersikeras untuk pergi. Aku mengerti. Ini adalah penyakit yang ditinggalkan dari 9 surga di atas tanah terlarang. Aku mendengar bahwa mereka sebelumnya telah diserang oleh lampu hidup dan mati hitam dan putih, hanya dia yang keluar hidup-hidup pada akhirnya. Seseorang berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, semua orang juga menghela nafas. Alasan mengapa Chu Shanhe harus bertarung bukan karena dia sangat keras kepala, melainkan karena jika orang lain keluar, mereka kemungkinan akan menderita kekalahan besar. Bagaimanapun, dia adalah nomor 1 dari generasi itu, dan meskipun tubuhnya bermasalah selama bertahun-tahun, kultivasinya tidak pernah berhenti, jadi peluang kemenangannya akan sedikit lebih besar. Dia bertekad untuk melawan hanya karena tidak ada jalan. Dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini. Di sisi lain, di kedalaman jurang hitam, makhluk itu berjalan mendekat, langkahnya berat, seolah-olah sedang berjalan di hati semua orang. Ada seseorang yang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, melepaskan raungan rasa sakit yang rendah. Langkah kaki ini terlalu menakutkan, membuat hati semua orang merasa seperti akan hancur, seolah-olah itu adalah dada mereka yang diinjak, rasa sakit yang sulit untuk ditanggung. Darah mengalir keluar dari mulut beberapa orang, benar-benar terluka oleh suara langkah kaki. Chu Shanhe berjalan mendekat. Dengan ayunan lengan bajunya yang besar, angin kencang bertiup melewatinya, membuat tempat itu melengkung, memotong suara langkah kaki, menghadap makhluk itu. Cincin ilahi yang meneteskan darah. Chu Shanhe melihat makhluk di sisi lain. Sisi lain memiliki kabut hitam yang mengelilingi tubuhnya, terlebih lagi memiliki cincin ilahi yang terbentuk dari lapisan cahaya warna-warni merah, seolah-olah terkondensasi dari darah para dewa. Ini adalah hasil dari pembantaian, cincin ilahi yang dihasilkan dari esensi darah dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya setelah mereka dibunuh oleh orang ini. Datang. Makhluk ini angkat bicara? Itu memiliki tubuh humanoid, energi darah yang kuat, aura yang terlalu besar. Pertempuran meletus begitu saja, langit dan bumi runtuh, hantu menangis dan dewa melolong. Adegan yang menakjubkan segera mengejutkan langit saat mereka bentrok. Gerakan mereka terlalu cepat, banyak orang tidak dapat melihat bagaimana mereka menyerang. Mereka hanya melihat retakan memanjang satu demi satu di kubah langit, meteorit terbang di langit, menyilaukan dan gemerlap. Ini terlalu intens, kedua ahli bertarung sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya, warna langit dan bumi berubah. Petir hitam terjalin, awan muncul di langit. Sejumlah besar hujan turun, menutupi dunia ini dalam hamparan merah tua. Itu benar-benar hujan darah. Ini bukan pemandangan yang tidak biasa, tapi surga menangis. Itu semua karena bentrokan dua individu itu terlalu intens, mengejutkan jiwa-jiwa kuno dan roh-roh heroik yang mati di perbatasan, membuat jiwa-jiwa para ahli yang mati sia-sia muncul kembali, menangis dan melolong bersama mereka. Tidak banyak orang yang bisa melakukan kontak dengan jenis adegan ini, hanya pahlawan yang paling tak tertandingi yang bisa. Jelas bahwa Chu Shanhe dan lawannya luar biasa, menghasilkan jenis pemandangan yang menakjubkan ini. 100-150 gerakan. Kedua individu bentrok, pertempuran menjadi semakin intens, sudah akan mencapai 200 gerakan dalam sekejap mata. Semua jenis kemampuan ilahi bentrok, keduanya bertarung dalam pertempuran yang menentukan hidup dan mati. Batuk, Chu Shanhe batuk darah, wajahnya menjadi semakin kuning, situasinya jauh dari baik. Mari kita akhiri semuanya. Makhluk asing itu berteriak. Cincin berwarna darah di sekitarnya berubah menjadi senjata, naik dan bersinar ke arah Chu Shanhe. Ini tidak mungkin untuk dihindari. Dengan suara Qi, itu menjerat Chu Shanhe, akan menghancurkan tubuhnya. Mengapa cincin ilahi berwarna darah ini tidak bisa dihindari? Orang-orang di belakang berteriak ketakutan. Kemudian, pikiran mereka langsung tenggelam. Apakah makhluk tertinggi lain akan mati di sini? Xiang Feng tewas dalam pertempuran, sudah memberikan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Jika Chu Shanhe juga meninggal, maka segalanya akan menjadi lebih serius. Bahkan orang nomor 1 dari 500.000 tahun yang lalu tidak cocok, hasil itu akan membuat mereka merasa terlalu pahit. Chu Shanhe dibatasi, tubuhnya tegang, sulit baginya untuk menyerang. Bahkan ada lebih banyak darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Di sisi lain, makhluk itu mengeluarkan raungan rendah, seluruh tubuhnya melompat. Sebuah cakar langsung mengenai mahkota kepala Chu Shanhe, jika pukulan ini mendarat, itu pasti akan langsung menghancurkan roh primordialnya. Tepat pada saat ini, tubuh kuning lilin Chu Shanhe berubah, tiba-tiba melepaskan hitam dan putih, dua jenis cahaya. Dengan suara zeng, cincin surgawi berwarna darah rusak,
dan kemudian dia menghadapi lawannya. Dengan suara PHU, darah memercik keluar. Makhluk itu mengeluarkan raungan, marah dan ketakutan, ingin mundur. Hanya saja, sudah terlambat. Lampu hitam dan putih langsung merobek tubuhnya, mulai memecahnya dari ruang di antara alisnya, memanjang ke bawah hingga seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Apa itu? Banyak orang berteriak ketakutan. Tidak ada yang mengharapkan Chu Xianhe untuk membalikkan keadaan, membalikkan situasi. Ini benar-benar tidak terduga. Kemudian, orang-orang dari 9 surga 10 bumi segera bersorak, tempat ini berisik. Kemenangan ini tidak diperoleh dengan mudah. Chu Xianhe memuntahkan banyak darah, tubuhnya kurang berkilau, kulitnya seperti kertas kuning, menempel pada tulangnya, mengering dan kekurangan energi esensi. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Suara sorakan segera berhenti. Banyak orang dari Akademi Abadi bergegas untuk memberikan bantuan. Menarik, ada energi kehidupan dan kematian hitam putih khusus di tanah terlarang tertentu di sisi dunia ini. Itu sebenarnya tidak menghancurkannya, malah dipupuk di dalam tubuh. Suara ini terdengar dari jurang hitam, seolah-olah mengomentari pertempuran ini, tetapi juga seolah-olah dia menghela nafas. Bahkan orang itu mengatakan itu adalah tempat yang terbatas dan misterius, jadi orang bisa melihat betapa tidak biasa itu. Xianhe telah memelihara dan menyempurnakan cahaya kematian kehidupan putih hitam selama ini, ingin menggunakannya sebagai senjata. Kelelahannya sekarang luar biasa, cepat bawa dia kembali agar dia bisa pulih. Tetua Agung Akademi Abadi berkata, agak tidak terduga, kultivator 500.000 tahun di duniaku, yang sebelumnya berada di peringkat ke-11 ketika dia masih muda, terbunuh begitu saja. Ada seseorang di depan jurang hitam yang menghela nafas. Ketika kata-kata ini terdengar, ekspresi para kultivator Akademi Abadi, Akademi Suci, dan kekuatan utama keluarga umur panjang menjadi kaku, merasakan tubuh mereka menjadi sedikit dingin. Chu Xianhe, ini hanyalah jenius nomor 1 di dunia ini 500.000 tahun yang lalu, tetapi dia hanya menang melawan seseorang yang berada di peringkat ke-11 di sisi lain? Meskipun dia menang, semua orang segera merasakan kegembiraan mereka berkurang, merasa semakin berat pikiran mereka, bahwa ada terlalu banyak tekanan. Tepat pada saat ini, di sisi jurang hitam, aura yang kuat melonjak. Akibatnya, 3 makhluk segera berjalan, muncul dari kegelapan, tiba di medan perang. Ada 1 tetua, 1 individu setengah baya, dan seorang raja muda. Dari tua hingga setengah baya, lalu ke anak muda, masing-masing ada 1. Pertarungan 1 lawan 1 tidak cukup menarik, mengapa kita tidak memiliki 3 pertandingan sekaligus? Pertempuran yang menentukan dapat dilakukan lebih cepat, kata tetua itu. Ini jelas menunjukkan penghinaan bagi para kultivator 9 surga 10 bumi. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Xianhe baru saja menang, mereka masih tidak terlalu mempermasalahkannya. Tanpa ragu, ketiga makhluk ini mewakili 3 generasi yang berbeda, raja asing dari usia yang berbeda. Peringkat mereka pasti sangat tinggi di generasi mereka, setidaknya lebih tinggi dari ke-11. Baik, raja ini sudah menjadi tidak sabar menunggu. Semut kecil emas adalah yang pertama berteriak, akan melompat keluar, tetapi dia dihentikan oleh Xi Hao. Berangkat. Semut tanduk surgawi tidak bisa berjuang bebas bahkan setelah menggunakan darah kekuatan ekstrim, ditekan dengan kuat di tempatnya. Xi Hao menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak membiarkannya naik, karena ada bahaya hidup dan mati di setiap sudut. Sementara itu, semut kecil itu belum tumbuh dewasa, tidak cocok untuk bertarung sampai mati. Jika mereka akan bertarung, dialah yang akan maju lebih dulu. Di sisi lain, ketiga makhluk itu semuanya sangat menakutkan. Makhluk tua itu adalah humanoid, tapi dia tiba-tiba memiliki 8 lengan. Tubuhnya sedang, wajahnya tertutup sisik. Dia dikelilingi oleh kabut hitam, tampak aneh dan kuat. Ketika dia berjalan, langit dan bumi ini bergetar sebagai tanggapan, energi darah melonjak perlahan seperti laut. Ini adalah kultivator asing yang sangat kuat. Ketika matanya terbuka dan tertutup, kilat menyambar beruntun. Pada saat ini, dia membuka mulutnya, berkata, aku berkultivasi 200.000 tahun, aku cukup tertarik untuk memverifikasi semuanya dengan kamu semua. Di sisinya, energi kacau melonjak. Makhluk setengah baya itu sangat berani dan kuat, bertubuh tinggi. Tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya, malah ditutupi oleh tulang yang tumbuh, sangat tajam dan menyeramkan. Makhluk ini membawa gelombang aura paling kuat, saat ini di tahun-tahunnya yang paling kuat, tubuh penuh energi esensi. Dia berada di tahun-tahun emasnya, fluktuasi mengerikan yang dia lepaskan tidak lebih lemah dari yang lebih tua itu. Pada saat ini, dia juga berbicara, dengan sangat bermartabat, mengatakan, aku berkultivasi selama 50.000 tahun, siapa yang akan melawan aku? Segera setelah itu, pemuda itu berjalan mendekat, gerakannya seperti naga dan harimau, heroik dan kuat. Dia sangat tampan, tubuhnya disertai dengan energi abadi, seolah-olah seorang abadi berjalan di dunia sekuler. 3 bunga dao mekar di atasnya. Energi abadi turun, memasuki tubuhnya, dan kemudian keluar kembali dari kepalanya,
lalu berubah menjadi bunga dao besar, berputar-putar di sekelilingnya, memberi nutrisi pada tubuhnya. Semua orang terkejut. Anak muda ini, selain sisik belah ketupat di antara alisnya, terlihat sangat mirip dengan manusia, tanpa banyak perbedaan sama sekali. Selain itu, dia dengan jelas mengolah metode kuno abadi, bahkan 3 bunga dao besar diringkas dari 3 helai energi abadi. Orang ini sangat kuat, sangat menakutkan. Aku berkultivasi selama 25 tahun, merindukan kekalahan. Anak muda itu berbicara. Terlebih lagi, apa yang dia gunakan bukanlah kehendak dewa, melainkan sejenis bahasa kuno. Ini adalah bahasa kuno abadi, yang berasal dari sisi ini. Banyak orang tercengang, terutama Shi Hao yang segera tahu bahwa dia datang dari luar perbatasan Desolate, awalnya sumber yang sama dengan dunia ini, sama seperti Mo Dao yang dia taklukkan. Hanya saja, orang ini bahkan lebih kuat. Tua, menengah, muda, mereka semua keluar, 3 individu mewakili 3 generasi penting. Sisi 9 surga 10 bumi ini tidak bisa tenang. Banyak orang berbicara, ingin bertarung. Aku berkultivasi 200.000 tahun, aku bersedia bertarung. Pertama, beberapa tetua yang setuju, mengambil langkah pada saat yang sama, semuanya ingin bertarung. Terlepas dari ini, ada beberapa individu yang berkultivasi 50.000 tahun yang juga ingin bertarung. Tentu saja, yang paling banyak datang dari generasi muda. Di kapal perang yang berputar-putar dengan cahaya warna-warni merah, sekelompok makhluk muda tertinggi bergerak, semuanya ingin bertarung. Biarkan aku mengambil tindakan. Seorang tetua berambut merah berbicara. Rambutnya agak keriting, merah menyala seperti api yang mengamuk. Dia melangkah keluar. Dia berasal dari keluarga yang berumur panjang. Pada saat ini, beberapa tokoh generasi yang lebih tua mengangguk, mengakuinya. Raja ilahi berambut merah, dia memiliki kekuatan. Bahkan Tetua Agung Akademi Suci mengangguk, menyetujui. Pada saat yang sama, Tetua Agung ini juga merasa sedih, masih membawa mayat murid utamanya, merasa semakin sedih. Bahkan Soul Guiding Lotus tidak mampu memperbaiki roh primordialnya. Xiang Feng telah berkultivasi selama 1 juta tahun, yang pertama melangkah keluar, namun tengkoraknya dihancurkan oleh satu cengkeraman, roh primordial berhamburan menjadi abu, benar-benar sekarat. Tidak peduli seberapa kuat obat ilahi itu, masih harus ada fragmen roh primordial yang tersisa untuk menyelamatkan seseorang. Sementara itu, Xiang Feng sudah benar-benar mati, bahkan tidak ada jejak roh primordial yang bisa dilestarikan. Raja ilahi berambut merah, dia mengolah seni pembakaran langit agung, yang dikenal mampu membakar semua hal jahat. Teknik ini sebelumnya telah menaklukkan banyak kultivator asing selama zaman kuno abadi. Gelar Crimson High-Red Divine Monarch telah jauh melampaui nama aslinya, sekarang sangat sedikit yang mengetahui nama aslinya. 200.000 tahun yang lalu, dia sebelumnya tetap tak tertandingi, menyapu semua rekan-rekannya. Ada orang-orang yang berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah mengetahui bahwa dia adalah Raja Ilahi berambut merah, banyak dari mereka merasa lebih tenang. Agak aneh, kenapa aku merasakan aura yang familiar? Murid tua 8 tangan asing itu berkontraksi, menatap Raja Ilahi berambut merah. Kalian semua mundur dulu, lihat dari samping. Tetua 8 tangan benar-benar berbicara seperti ini, membuat pria parubaya dan muda itu tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Itu karena dia punya perasaan aneh. Pertempuran besar meletus. Raja Ilahi berambut crimson berjalan mendekat, langsung bertarung dengan Tetua 8 tangan. Api bergegas ke langit, membakar 9 langit. Seni pembakaran langit besar menampilkan kekuatan, membakar langit, membuat tempat ini meledak. Raja Ilahi berambut merah menampilkan seni surgawi kuno ini segera setelah dia berjalan, ingin menggunakan ini untuk menaklukkan musuh asing. Namun, Tetua 8 tangan ini sangat menakutkan di luar imajinasi. Kedelapan lengannya semua bergerak, menghasilkan jejak magis yang berbeda, sangat ganas, benar-benar mampu menahan api yang membakar langit. Suara Viva terdengar, keduanya bentrok dengan intens. Api merah menjadi warna emas, api keemasan yang mengamuk melonjak, menelan langit di atas dan bumi di bawah, membawa beberapa bintang yang mengambang di luar angkasa ke bawah, membakarnya menjadi magma. Hamparan panas mengisi kekosongan, ruang runtuh. Ini adalah api surga yang membakar, mampu menghancurkan segala sesuatu. Mereka bertarung dengan intens. Kedua individu itu bertarung sampai 300 gerakan, warna api seni pembakaran langit yang agung menjadi redup, cahaya kacau melonjak, menyala di sana. Semua orang menghirup udara dingin. Bagaimanapun juga, Raja Ilahi berambut merah itu tangguh, api yang dia kembangkan bahkan mampu bergabung dengan kekacauan utama. Jika saatnya tiba ketika itu benar-benar berubah menjadi api yang kacau, maka itu akan benar-benar tak tertandingi. Selain itu, begitu mereka mencapai langkah itu akan membawanya melewati domain umur panjang, mencapai keabadian. Masih belum cukup kuat. Aku mendengar bahwa seseorang mengolah seni surgawi kuno ini di era besar terakhir,
simbol Dao abadi berubah menjadi api batin, kekacauan utama berubah menjadi api eksternal, menyelaraskan satu sama lain, mampu membakar makhluk abadi. Tetua berlengan 8 berkomentar. Semua orang terkejut. Seberapa kuat dia, bahkan Great Sky Burning Art tidak mampu melukainya, apalagi masih memiliki waktu luang untuk mengomentari pertempuran ini. Raja Ilahi berambut merah sangat marah, melepaskan raungan besar, seluruh tubuh melepaskan lapisan riak. Itu adalah kekuatan misterius yang keluar dari tubuhnya, mendukung api, ingin membakar musuh yang kuat ini. Keringat seperti merkuri, tetua bertangan 8 menyipitkan matanya. Dia mengambil tindakan dengan kejam, juga mulai mempertaruhkan semuanya. Kalau tidak, dia mungkin jatuh di sini. Persis seperti yang dia katakan, keringat Crimson High Red Divine Monarch seputih salju seperti merkuri, sangat ajaib, memiliki gelombang fluktuasi yang kuat. Namun, Raja Ilahi berambut merah masih terluka, seteguk darah terbatuk keluar dari mulutnya. Jejak magis menampar bahunya. Itu karena pihak lain memiliki 8 lengan, bahkan jika kekuatannya tidak beberapa kali lipat dari orang lain di levelnya, itu masih dekat. Darah yang membawa merkuri. Tetua 8 tangan itu terkejut. Yang lain juga melihat bahwa setelah Raja Ilahi berambut merah menggunakan semua kekuatannya, keringatnya seperti merkuri, darah merah cerah membawa gumpalan cahaya perak, berwarna putih salju. Kamu adalah keturunan dari klan yang kuat dari duniaku. Tetua bertangan 8 berkata, sampai pada kesimpulan ini. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Raja Ilahi berambut merah berteriak. Melihat kultivasimu tidak biasa, memiliki garis keturunan klan yang kuat dari duniaku, jangan membuat pilihan yang salah dan melangkah terlalu jauh. Kata tetua berlengan 8. Sebelumnya, dia merasakan aura yang familiar, dan sekarang, dia yakin bahwa Raja Ilahi berambut merah adalah keturunan dari pihak asing. Inya. Penolakan Crimson High Red Divine Monarch sangat langsung. Karena seperti ini, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Meskipun kamu adalah keturunan dari klan yang kuat, setelah mengkhianati leluhurmu, sekarang dengan keras kepala bertahan dalam melakukan hal-hal dengan cara yang salah, kematianmu tidak pantas disayangkan. Kata tetua berlengan 8. Dia sudah bertarung dalam pertempuran hebat dengan 400 jurus dengan Raja Ilahi berambut merah. Tidak bagus, Raja Crimson, kembalilah. Seorang tokoh tingkat fosil hidup dari keluarga umur panjang berteriak. Sayangnya, sudah terlambat. Murid yang mereka bawa ini, seorang raja yang dikenal sebagai raja pertama atau kedua 200.000 tahun yang lalu, mengalami pukulan berat. Makhluk berlengan 8 itu terlalu menakutkan. Dengan serangan itu, bahkan bintang-bintang luar angkasa hancur. Pada saat ini, dengan suara PHU, salah satu tangannya menembus dada Raja Ilahi berambut merah, menghancurkan hatinya. Raja Ilahi berambut merah merong marah, api surgawi melonjak di luar tubuhnya, energi kacau menyebar, bertarung dengan intens. Tetua 8 tangan itu terlalu menakutkan. Lengan lain turun, memutar leher Crimson High Red Divine Monarch. Lanjutkan saja jalanmu. Dengan teriakan terakhir, tetua berlengan 8 menghasilkan jejak tinju, menghancurkan kepala Raja Ilahi berambut merah dengan satu kepalan, mengakhiri hidupnya. Pertempuran berakhir tepat pada pertukaran ke-500. Bahkan jika kamu adalah keturunan duniaku, jika kamu tidak bertobat, aku akan tetap menebasmu. Tetua berlengan 8 berkata dengan kejam. Rambut merah. Di belakangnya, ada orang-orang yang berteriak, merasakan kesedihan yang tiada tara. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Setelah mengolah seni pembakaran langit hebat, dia seharusnya bisa menaklukkan para kultivator asing. Kenapa dia masih kalah? Raja Ilahi berambut merah, yang dikenal sebagai Raja Muda terbaik pertama atau kedua 200.000 tahun yang lalu, pada akhirnya, setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, kultivasinya telah maju ke tingkat yang tak terbayangkan, namun dia masih terbunuh dalam pertempuran. Bagi para kultivator 9 surga 10 bumi, ini adalah pukulan berat. Siapa kamu? Beri aku namamu. Para murid dan ahli Raja Ilahi berambut merah di sekolah yang sama berteriak, rongga mata mereka terasa seperti akan pecah, dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak tertandingi. Kalian semua bisa memanggilku yang hebat bertangan 8. 200.000 tahun yang lalu, aku berada di peringkat ke-10 di antara generasi yang sama. Dia dengan dingin berkata, dan kemudian dia mundur. Siapa yang akan datang untuk menyerahkan hidup mereka? Pada saat ini, pria paruh baya tanpa rambut di kepalanya, hanya pertumbuhan tulang yang tajam di atasnya yang meraung, berdiri mendominasi di medan perang. Aura yang dia lepaskan sangat menakutkan, sebenarnya tidak lebih lemah dari yang hebat bersenjata 8. Sementara itu, ia hanya berkultivasi selama 50.000 tahun. Seseorang berjalan, tidak diragukan lagi makhluk tertinggi, sosok tingkat atas di antara generasinya. Dia terbungkus dalam energi abadi, sangat kuat. Pertempuran besar meletus. Gerakan kedua belah pihak sangat sengit, bertarung sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya, langit dan bumi kehilangan warna. Sangat menyedihkan, pertempuran ini berakhir lebih cepat,
Hanya sekitar 80 gerakan ketika sosok luar biasa yang berkultivasi selama 50.000 tahun ini memiliki ruang di antara alisnya yang ditembus oleh kultivator asing. Kemudian, tubuhnya diledakkan oleh satu kepalan tangan, mayat hancur, hanya kabut berdarah yang berhamburan. Kesimpulan ini mencekam hati, membuat banyak orang tidak bisa menahan tangis. Pakar satu generasi meninggal begitu saja, terlalu tragis. Mereka begitu kuat, namun memiliki akhir yang menyedihkan. Perbedaannya sangat luar biasa. Sampai sekarang, ada 4 pertempuran besar, namun hanya Chu Shanhe yang menang. Namun, dia keluar dengan status raja nomor 1 500.000 tahun, namun hanya menang melawan makhluk peringkat ke-11 pihak asing. Jika makhluk dari pihak lain mengirim seseorang yang berperingkat sedikit lebih tinggi, seperti apa hasilnya? Chu Shanhe kemungkinan besar akan jatuh dalam pertempuran. Saat ini, suasananya sangat tegang. Sisi 9 surga 10 bumi sangat sedih, keinginan banyak orang goyah. Pertempuran ini sudah cukup untuk membuktikan banyak masalah. Benar-benar sangat lemah, kalian semua bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Siapa yang akan bertarung melawanku, berani membuang nyawa mereka? Pemuda asing itu angkat bicara, melihat ke bawah ke sisi ini. Brengsek, raja ini akan menghabisimu. Seperti aku akan membiarkanmu bertingkah sombong. Semut tanduk surgawi kecil tidak bisa menahan diri, akan meledak menjadi serangkaian kutukan. Dia membenci makhluk asing, bahkan lebih membenci suasana represif seperti ini. Shi Hao masih menangkapnya. Dia sendiri mengambil langkah maju, berjalan keluar. Tidak, biarkan aku pergi. Semut kecil emas berteriak. Pada saat yang sama, seberkas cahaya ungu mengalir ke langit. Sosok lain juga bergegas keluar, energi keberuntungan melonjak. Aku akan melawannya. Itu sebenarnya adalah Raja Surgawi Matahari Ungu. Dia telah kalah dari Shi Hao belum lama ini, merasa penuh kekalahan. Dia berharap pertempuran untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Itu karena jantung daunnya cacat, jadi dia ingin menebas ahli asing saat berada di bawah atmosfer yang paling tertekan, membunuh jalan cahaya, menggunakan ini untuk membebaskan dirinya, melampaui diri. Biarkan aku. Tepat pada saat ini, Taoiski Gu juga berjalan. Dia adalah makhluk tertinggi muda Akademi Suci. Dia ingin membalas dendam atas murid tetua agung klannya, terlebih lagi ingin menghapus penghinaan kekalahan Akademi Suci. Benih energi ungu kabut besar. Di medan perang, anak muda itu menatap Raja Surgawi Matahari Ungu, merasa sangat terkejut. Itu karena saat itu, benih energi ungu kabut besar dikenal sebagai yang tak tertandingi, namun sekarang muncul kembali di dunia ini. Ada juga benih Yin Yang, anak pohon dunia. Kemudian, dia menatap sekelompok makhluk muda tertinggi di kapal perang merah. Sisik belah ketupat di dahinya terbuka, melepaskan jejak menakutkan, menembakkan cahaya yang menyilaukan. Dia benar-benar melihat melalui sampul semua orang dengan satu pandangan. Apa? Benih ini masih ada? Biarkan aku melihatnya. Mundur, biarkan aku mengambil tindakan. Tepat pada saat ini, di sebelah jurang yang gelap, ada beberapa ahli asing muda yang berjalan dengan langkah besar, satu lebih menakutkan daripada yang berikutnya, semuanya melepaskan aura yang mengejutkan. Orang-orang ini menatap Lanxian, 10 Raja Mahkota, Su Tuo Agung, dan yang lainnya, mata mereka sangat terbakar, seolah-olah mereka menemukan mangsanya. Apakah kalian semua berani bertarung atau tidak? Datang untuk memutuskan kemenangan dan kekalahan. Tidak ada yang mengharapkan generasi muda asing untuk segera menghasilkan lebih dari 10 orang, masing-masing dari mereka sangat bersemangat, seolah-olah mereka melihat mangsa yang lezat, berteriak di sana, ingin melakukan perburuan.